Bapak sekalian, ini adalah sesi pertama dan sesi ini berbicara mengenai paradigma. Nah, nah dari judulnya Anda mungkin sudah mulai menangkap sedikit. Apakah paradigma itu? Ya. Nah, kenapa kita taruh di awal? Yang jelas ya karena paradigma ini adalah sesuatu yang menentukan sekali yang membuat Anda mau atau enggak menjalankan bisnis ini. Jadi hampir semua leader yang berjalan di bisnis ini, yang mereka serius membangun bisnis, malah saya bisa bilang semuanya. Itu karena pertama kali kami terbuka pikiran kami Bapak Ibu sekalian. Karena Anda mungkin bisa dengar di acara-acara OP atau di Vision Seminar atau di acara apapun atau dari NetP, para leader suka bilang bahwa saya pertama kali bergabung di bisnis ini itu karena saya sebenarnya awalnya nggak suka dengan bisnis MLM. Saya nggak suka bisnis yang cari-cari orang, ya dan lain-lain lah, jualan obat kayak dan lain-lain. Tetapi karena paradigma saya terbuka, tentunya mendapat penjelasan Bapak Ibu ya, entah ikut NDT atau ikut ke acara seminar kita yang lainnya. Dan setelah itu mereka terbuka paradigmanya dan mereka jadi serius membangun bisnis ini. Jadi maka saya bilang ini kenapa ditaruh di sesi pertama karena memang penting sekali buat kita Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Kalau Anda lihat ini angka 6 atau 9. Tergantung sudut pandang. Ya, makanya paradigma itu sudut pandang sebenarnya. Kalau Anda lihat dari sisi kanan angka 6, dari sisi kiri angka 9 Bapak Ibu. Jadi satu hal bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Bisa positif, bisa negatif Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebabnya dibilang paradigma adalah definisinya itu adalah suatu cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan bertindak kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai paradigma bisnis jaringan atau dalam hal ini paradigma MLM, khususnya Tiansi, Bapak Ibu. Nah, kenapa kontroversi? Di luar sana, kalau Anda sudah mulai aktif membangun bisnis ini, Anda akan ketemu banyak sekali orang bilang segala macam hal mengenai MLM. Ada yang positif, tentunya banyak juga yang negatif. Sebenarnya karena orang-orang yang bicara negatif itu, mereka belum paham mengenai paradigma ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya Anda harus pahami, supaya nanti waktu Anda mulai presentasi, bangun jaringan, prospek teman Anda, saudara, keluarga Anda bisa jelaskan dengan tepat ke mereka. Kenapa bisnis ini sangat layak buat dikerjakan, dan kenapa banyak orang yang berhasil punya aset yang besar dan stabil, bahkan long lasting dari bisnis dance ini, Bapak Ibu. Nah, kita lihat kontroversinya. Ada berapa poin di sini? Dari kiri atas saya akan bahas. Butuh waktu lama untuk sukses. Ya. Yang kedua, bawahnya lagi. Isinya indoktrinasi atau cuci otak. Kenapa? Karena banyak orang datang ke acara pertemuan MLM, mereka dikasih taunya mengenai masa depan yang cerah, mengenai penghasilan yang besar, passive income dan sebagainya. Padahal kita tahu secara umum itu bukan hal yang normal buat orang-orang di luaran. Ya, dapat mobil mewah. Kayak waktu awal saya pertama bergabung di bisnis ini, saya masih mahasiswa, dikasih tahu kalau kita kerjakan dengan serius 2-3 tahun dapat BMW gratis. Buat saya waktu itu memang nggak masuk akal. Nah, itulah yang terjadi dengan kondisi masyarakat di luaran sana. Sesuatu yang tidak umum, tidak normal, ya, itu buat banyak orang nggak masuk akal. Padahal seperti kata apaan saya Pak Luis, bukan itu nggak masuk akal, tetapi akal kita yang nggak masuk ke sana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beda sekali. Kemudian markup harga produk. Kemudian produk nggak laku di MLM-kan. Bawahnya lagi, merugikan yang bergabung belakangan. Cuman yang awal aja yang berhasil. Sebelahnya lagi, tidak profesional. Banyak orang bilang di luaran, kan MLM itu cuma jual-jualan. Ya, kamu cuma jadi sales. Ya, jual-jual obat malah dibilangnya begitu. Kemudian harus punya relasi yang banyak dan usaha jualan. Banyak orang katanya nggak suka jualan. Ya, sukanya apa? Sukanya beli ya, nggak suka jual. Oke. Nah, tadi itu adalah mitosnya Bapak Ibu, katanya. Terus kita akan bahas sekarang fakta-faktanya. Yang pertama, dibilang usaha jualan. Kalau dibilang usaha jualan, sebenarnya semua di dunia ini juga jualan kan. Apapun juga jualan. Karena bisnis apapun di dunia ini, industri apapun, nomor satu ujung tombaknya apa? Penjualan Bapak Ibu. Anda beli barang Anda di rumah hari ini, rumah, mobil, sofa, TV, dan semua yang Anda punya, Anda juga beli dari seseorang atau satu perusahaan atau satu toko kan. Jadi sebenarnya selalu pasti ada yang menjual Bapak Ibu sekalian ya. Gak ada salahnya dengan jualan. Tetapi lebih tepatnya lagi kalau kita di bisnis ini, gak hanya sekedar jualan. Karena banyak konotasi negatif mengenai konsep jualan di luaran sana. Meskipun sekali lagi, semua juga jualan kok. Ya, saya punya teman jualan. Ya, apa helikopter jualannya. Ya, jualan juga Bapak Ibu ya. Ada yang jual rumah, properti, jual perumahan. Ada yang jual gedung yang nilainya bisa ratusan miliar bahkan triliunan. Ada juga orang jualan gedung. Kerjaannya apa? Jualan. Apa? Sales. Sales apa? Sales helikopter. Sales dibilangnya ya. Sales apa? Sales gedung, 1 triliun gedungnya.
tapi sales juga mereka Bapak Ibu. Nah, kita di bisnis ini bahkan lebih dari itu. Kita tidak hanya jualan saja, tetapi kita juga membangun organisasi bisnis yang besar. Yang nantinya akan jadi aset buat kita. Oke. Berikutnya lagi katanya, produk nggak laku sehingga di MLM-kan. Kita akan lihat faktanya, ya. Justru kalau produk MLM itu harus laku sebenarnya. Pengalaman saya pribadi setelah hampir 19 tahun di bisnis ini, produk itu yang membuat kita bisa bertahan besar dan bertahan jangka panjang. Banyak perusahaan MLM 1-2 tahun bubar. Ya, bukan money game loh ya, MLM. 1-2 tahun mereka bubar. Kenapa? Ya karena produknya nggak bagus. Tapi dia bisa bertahan 20 tahun lebih. Kenapa? Ya karena produknya bagus. Bahkan kenyataannya baru kemarin ada seorang member Tian Selama yang sudah berhenti datang cari saya lagi untuk apa? Belanja produk dan join ulang Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah lebih dari 10 tahun dia nggak ada di Tiansi Bapak Ibu, dia bilang produknya masih butuh. Artinya apa? Memang produk kita yang membuat kenapa bisnis kita bertahan Bapak Ibu. Anda bisa lihat, ada begitu banyak sertifikasi dari mulai ISO 14001, ada QMS certification, GMP ya, Good Manufacturing Product, kemudian ada Asia Pacific Entrepreneurs Leaders ini buat perusahaan dan Mr. Lee-nya, termasuk sertifikat syariah, halal, Badan POM yang tiap tahun diperbaharui, Top 500 Asia Brand dan aduh banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Intinya justru karena produk kita berkualitas, makanya kenapa kita masih bisa besar sampai hari ini. Ya, bukan karena nggak laku. Terus katanya MLM itu usaha yang nggak profesional. Saya bisa jelaskan panjang lebar berjam-jam hanya buat satu kata ini Bapak Ibu, satu kalimat ini. Tetapi singkat aja Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Kita ambil referensi dari buku Business School-nya Kiyosaki, Robert Kiyosaki halaman 6. Dibilangnya apa? Profesional yang paling profesional. Jadi beliau bilang distributor multi level marketing adalah orang-orang profesional yang paling profesional. Ya, maka itu sebabnya di buku ini kan judulnya kan Business School for people who like helping people. Maksudnya untuk orang-orang yang suka bantu orang lain. Jadi, saya boleh dong bilang, kalau saya tawarin teman saya bisnis ini, dan saya bilang ini bisnis untuk orang yang suka bantu orang. Dia bilang, sorry ya, gue nggak mau. Jadi saya boleh dong bilang, artinya Anda nggak suka bantu orang. Ya, simpel sekali sebenarnya. Ini kita harus berhasil, kita bisa berhasil harus dengan bangun banyak orang, Bapak Ibu. Bantu banyak orang juga buat berhasil ya. Terus katanya, produknya di markup. Kita lihat ya. Yang gambar yang pertama ini adalah satu jalur distribusi dari perusahaan-perusahaan konvensional yang barangnya ada di rumah Anda sekarang. Dari sofa, TV, meja makan, kursi, mobil Anda, dan lain sebagainya, handphone ya. Dari pabrik dibuat lewat importir, kalau dari luar perusahaannya, importir, distributor wilayah, distributor kota, lewat sales lagi Bapak Ibu atau marketingnya, nyampe ke toko grosir, nyampe ke toko-toko kecil, supermarket di tetangga Anda misalnya, dan baru Anda beli. Jalurnya panjang. Belum lagi masih ada tambahan pengeluaran buat apa? Iklan jelas paling besar. Hadiah, undian, kupon, sayembara, dan sebagainya. Sehingga menurut statistik, ya biaya distribusi rata-rata perusahaan-perusahaan yang skalanya besar seperti ini, itu 80%. Bayang nggak? Harga 1.800-nya itu dari mana? Dari kemakan hanya buat semua biaya ini. Ya, nah, tapi kita di bisnis ini, di bisnis MLM Bapak Ibu, itu konsepnya adalah efisiensi konsep distribusi. Sehingga dari pabrik di Tianjin di China dibuat nih suplemen Tianjin Bapak Ibu, itu langsung nyampe ke Anda. Ya. Tidak lewat distributor wilayah, kota dan sebagainya. Tapi langsung ke Anda. Itu sebabnya kenapa kami kita semua, kita adalah konsumen Tianjin sebenarnya Bapak Ibu, tapi kita adalah konsumen cerdas. Karena kita sekaligus jadi distributornya. Saya bisa pakai produknya buat manfaat kesehatan saya juga bisa jual. Ya, dapat komisi, dapat bonus. Selain jual, saya bangun jaringan penjual, saya bangun jaringan pemakai, sehingga saya punya aset yang besar dan passive income nantinya. Ya, oke. Jadi konsep efisiensi, konsep distribusi. Katanya doktrinasi, cuci otak. Bro, kalau lu datang ke pertemuannya Tiansi, hati-hati loh, dicuci otak. Buat apa cuci otak? Ya, dicuci otak supaya jadi kaya. Ya kalau saya mau Bapak Ibu sekalian. Cuci otak supaya hidup kamu yang kemarin ini, ya kalau saya teman saya dulu bilang gitu, supaya hidup kamu yang kemarin di kos-kosan, ya itu berubah. Yang katanya jadi naik mobil mewah, yang tadi naik motor naik mobil mewah, yang kos-kosan jadi rumah mewah, katanya digituin. Ya saya senang banget kalau bisa diubah begitu Bapak Ibu sekalian. Karena buat saya cuci otak jadi positif dan jadi berubah, jadi sukses, itu lebih bagus Bapak Ibu. Ya,
Nah, jadi faktanya kita memang membangun kualitas distributor. Anda bisa lihat, dari Anda bergabung diajarin buat apa? Baca buku positif. Ya. Kemudian dengerin ilmu-ilmu yang penting untuk membangun hubungan dengan manusia. Selain dari buku, starter pack, cara membangun bisnis ini, kemudian happy. Jelas semuanya positif Bapak Ibu. Jadi nggak heran kalau banyak orang bergabung yang tadinya kos-kosan kayak saya berubah jadi rumah mewah ya. Yang tadinya naik motor kayak saya berubah jadi mobil mewah. Ya ini hasil cuci otak. Nah, Anda mau nggak dicuci otak supaya jadi lebih sukses dan bantu banyak orang buat sukses? Jelas banget tentunya mau ya. Oke. Katanya merugikan yang bergabung belakangan. Faktanya, Anda lihat marketing plan Bapak Ibu. Untuk Anda berhasil menjadi bronze lion aja, Anda butuh 2 orang yang menjadi bintang 8. Ya. Dan kalau misalnya Anda hanya punya 1 bintang 8, Anda tetap bintang 8. Anda nggak bisa jadi bronze lion. Tetapi kalau kaki Anda yang 1 misalnya, yang di sebelah kanan yang gambarnya director, ternyata punya 4 kaki god lion, bisa jadi director duluan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu fakta. Jadi siapa bilang menguntungkan hanya bergabung di awal saja. Kembali ke kerja keras dan usaha kita Bapak Ibu ya. Berikutnya, katanya bisnis tipu-menipu. Faktanya, Tiens ada. Saya sudah 7-8 kali ke pabrik Tiens Bapak Ibu. Dari pabrik yang kecil, yang masih ada lambang singa langit warna emas di depannya, kecilnya pun itu sudah besar sebenarnya. Sampai sekarang yang industrial park itu luasnya, aduh Bapak Ibu, jutaan meter persegi, luas sekali. Dan sudah banyak rekan kita ke sana. Kemudian reward-reward yang diberikan. Benar apa enggak? Jelas semuanya benar. Ya, kami sudah bisa jadi bukti saksi hidupnya Bapak Ibu ya. Jadi bisnisnya transparan, kemudian Anda harus paham perbedaan antara bisnis MLM yang benar, yang anggota dari APLI kalau di Indonesia, atau kalau di dunia WFDSA, World Federation of Direct Selling Association, Anda harus bedakan dengan money game. Dari beberapa faktor aja. Biaya pendaftarannya, kalau MLM murah, kita 99.000, setelah itu Anda ngapain? Beli produk. Jadi kalau Anda belanja 10 juta, 12 juta platinum itu belanja produk Bapak Ibu. Ya mau hanya belanja 1,5 juta bronze juga boleh kok ya, akumulasi buat jadi platinumnya. Tapi kalau money game pendaftarannya sangat tinggi dan produknya pun biasa harganya mahal tapi nggak worth it. Maksudnya barang yang nggak ada artinya dijual sampai jutaan bahkan puluhan juta. Karena nggak mentingin produk, hanya muterin uang. Maka namanya money game Bapak Ibu. Produknya jelas bagus kualitasnya. Money game nggak jelas. Peluang keberhasilannya sudah saya jelaskan juga. Money game ya jelas kalau Anda duluan Anda berhasil. Kemudian yang terakhir adalah penentu keberhasilannya berdasar siapa? Kerja keras kita. Kemudian berdasar apa? Marketing plan-nya yang kita juga toh sudah syariah. Jadi kembali lagi ya ke kitanya Bapak Ibu ya. Gimana kita mau serius. Kalau money game, orang yang duluan akan berhasil. Banyak orang yang direkrut, nggak perlu kerja apa-apa, janjinya selalu seperti itu. Nggak usah kerja apa-apa, dapat uang, nggak usah ngapa-ngapain. Anda harusnya malah ragu kalau ada orang bilang, yuk join satu bisnis, taruh uang, nggak usah ngapa-ngapain, dapat duit terus setiap bulan. Hati-hati, sudah banyak yang tertipu. Ya. Nah, katanya harus punya relasi banyak. Contoh faktanya, ada rekan kami, upline kita semua, Palestinian, memulai bisnis Tiens dengan profesi sebagai penjual panci dan visi dibajakan. Ya, kos-kosannya masuk gang lagi di depan kampus Maranatha di Bandung, Bapak Ibu ya. Ternyata hanya dalam waktu beberapa tahun saja bisa punya jaringan jutaan orang dan hari ini income-nya miliaran setiap bulan Bapak Ibu. Passive income. Kemudian pendapat para ahli mengenai bisnis network marketing. Bill Gates, network marketing adalah salah satu best kept secret ya, maksudnya ini satu rahasia umum gitu ya, yang sebenarnya sudah ini bisnis yang luar biasa. Masa depan dari ekonomi dunia itu terbentuk dari komunitas konsumen. Itu sebabnya Kiyosaki juga bilang bisnis MLM yang tepat adalah bukan bisnis jaringan jualan barang enggak, tapi bisnis jaringan pemakai produk atau konsumen. Tadi saya sudah jelaskan juga, kami konsumen, tapi konsumen cerdas. Kita jadi distributor sekalian, bisa mengembangkan jaringan ya. Kemudian ada banyak lagi orang penting bilang, intinya adalah ini bisnis yang mereka rekomendasikan. Jadi layak buat Anda ikuti ya. Kemudian kenapa harus Tiens? Terakhir nih Bapak Ibu, karena kita punya 6 pilar. Pada lihat MLM, ditawarin MLM apapun, Anda pokoknya cek aja. Ya, 6 pilar. Perusahaan, produk, marketing plan, kemudian reward-reward yang diberikan, konferensi internasional dan support sistemnya. Kalau Anda ragu dengan 1 atau 2 di antaranya, biasanya perusahaan yang nggak bagus. Tapi kalau Tiens, perusahaannya jelas, ya. Tadi saya sudah ceritakan, produknya jelas. Tadi saya sudah ceritakan juga, 20 tahun bertahan, kenapa? Ya karena produknya Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah lama nggak bergabung, nggak belanja produk, sudah berhenti, bahkan sudah ke-delete ID-nya, join lagi, kenapa? Karena butuh produk Bapak Ibu. Ya, marketing plan-nya luar biasa. Salah satu MLM yang
Ini MLM pertama saya, ya, dan saya berharap semoga yang terakhir Bapak Ibu. Tetapi saya sudah banyak punya teman yang bergabung di macam-macam MLM. Marketing plan-nya sampai hari ini nggak pernah ada satupun yang melebihi hebatnya daripada perusahaan Tians ini. Apalagi setelah marketing plan baru tahun 2016 kemarin Bapak Ibu. Itu percepatannya luar biasa sekali ya. Nah, kemudian reward-rewardnya. Dari awal saya bergabung pertama kali waktu masih kuliah, tidak pernah ada satupun perusahaan MLM yang berani ngasih reward mobil mewah gratis. Ya, tetapi begitu Tians masuk dan memberikan reward BMW gratis saat itu, dan akhirnya sudah banyak yang dapat, kita terbukti meledak. Ya, bisa dibilang pioneer MLM memberikan reward gratis mobil mewah, Bapak Ibu, yang sampai hari ini mencetak sejarah dan nggak pernah ada lagi bisa nyaingin Tians. Saya berani jamin itu ya, nggak pernah ada lagi bisa nyaingin Tians sampai dengan hari ini. Oke, kemudian konvensi internasionalnya. Tiap tahun kita ada konvensi internasional, ada juga kadang regional, Bapak Ibu ya, pindah-pindah negara untuk memberikan rewardnya. Anda bisa ketemu distributor puluhan ribu orang dari 100 negara, Bapak Ibu ya. Kemudian support sistemnya. Kita One Vision adalah support system terbesar Tians di dunia, Bapak Ibu. Jadi kita harus bangga loh kita One Vision. Kenapa? Kita support system Tians terbesar di dunia, ya. Dan kemudian support system ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita mau bergabung di satu bisnis pemasaran jaringan, kita harus punya komunitasnya dan kita harus tahu cara-caranya. Kebetulan One Vision isinya leader-leader yang sudah sangat profesional, sudah sangat pengalaman. Anda cuma tinggal ikuti caranya. Kalau Anda memang serius, Anda mau kerja keras, sudah pasti Anda akan berhasil Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah 6 pilar memilih MLM Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi saya di awal promosi mengenai core meeting. Kemudian ada satu lagi acara yang saya mau promosikan yaitu Royal Weekend. Ada namanya PBO di Business Tians dan One Vision. Saya nggak akan ceritakan. Nah, ini ada satu parameter patokan buat Anda berhasil punya aset yang bagus Bapak Ibu. Salah satu patokan awalnya adalah menjadi seorang royal. Nanti kita juga akan berkenalan dengan para royal yang baru di bulan ini. Dan ada acara yang khusus sebagai reward mereka-mereka yang royal, yaitu bisa ikut acara Royal Weekend. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sharekan sama Anda hari ini bisa membuka paradigma Anda dan Anda bisa menyusul kami, bahkan melebihi kami menjadi orang-orang sukses di Tians yang berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Bu Trisna. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Nah, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berkenalan dengan new peringkat dari NDT bulan lalu hingga NDT bulan ini. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan new peringkat bintang 7. Bintang 7 yang pertama, langsung saja saya panggil ke layar, Ibu Lydia dari Mojosari. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidi Hasanah, latar belakang mahasiswi akuntansi semester 4. Saya sekarang sedang live di rumah di Mojosari, Kota Mojokerto. Dulu sebelum saya kenal Tiansi, saya adalah seorang karyawan yang harus bekerja 12 jam berdiri di depan mesin, dan saya juga tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu dengan keluarga. Dan saya pun harus mengurunkan niat untuk sekolah lebih tinggi. Namun kemudian saya ditawarkan bisnis Tiansi oleh mentor saya, yang pada awalnya saya hanya ingin mencoba-coba bisnis ini, namun ketika saya tahu mentor saya bisa sukses dan bisa berhasil di bisnis ini, saya merasa yakin bahwa saya pasti bisa mengubah masa depan saya. Dan ketika saya serius di bisnis ini, dalam kurun waktu 10 bulan saya bisa meraih new bintang 7 dan PBO Crown dengan penghasilan 2 kali UMR Mojokerto tanpa harus bekerja 12 jam dan tanpa harus mengurangi waktu bersama keluarga. Dan alhamdulillah saya bisa mengerjakan bisnis ini di sela-sela waktu kuliah saya. Dan lebih bahagianya lagi, saya tidak sukses sendirian, tapi saya bisa sukses bersama tim yang memiliki berbagai macam latar belakang. Dan Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu segera mengambil keputusan karena di kondisi krisis saat ini mungkin Tians bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya, di bintang 7 yang kedua, Ibu Omah dari Depok. Silahkan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, ya silakan dilanjutkan.
Nama saya Omah Rahmawati, latar belakang seorang ibu pengusaha dan kebetulan ibu rumah tangga. Asal dari Kota Depok. Alasan saya bergabung di bisnis Tien, ingin bebas uang dan waktu. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah alhamdulillah sudah mendapatkan satu, yaitu sehat, karena dulunya saya 7 tahun sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oma. Setahap lebih tinggi kita akan berkenalan dengan new peringkat bintang 8 dari NDT bulan lalu hingga NDT bulan ini. Langsung saja saya undang ke layar new bintang 8, Bapak Fatul Rosi dari Tegal. Silahkan Pak. Mohon maaf Pak Fatul Rozi, untuk mic-nya tidak terhubung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fatul Rozi, asal saya dari Tegal. Latar belakang saya saat ini masih seorang mahasiswa, tapi sebelum saya menjadi seorang mahasiswa, dulu saya pernah jadi seorang pencuci motor selama 2 tahun, Bapak Ibu, dengan gaji cuma 25.000. Alhamdulillahnya, pertama kali saya masuk kuliah, saya diperkenalkan bisnis ini oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah rekan kelas saya, beliau adalah bintang 8 Indonesia juga. Dari beliau, saya mendapat sebuah perubahan yang sangat luar biasa, yaitu perubahan finansial, perubahan tingkah laku, perubahan semuanya saya dapatkan, dan alhamdulillah di bisnis ini saya bisa bantu banyak orang, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri juga, waktu itu trip ke Singapura sama Malaysia. Nah, jadi pesan dari saya, ketika teman-teman serius menjalankan bisnis ini, ketika teman-teman mau menjalankan bisnis ini, harapan Ozi untuk teman-teman tetap semangat menjalankan bisnis ini. Karena bisnis ini yang akan merubah kehidupan teman-teman 1-2 tahun yang akan datang. Terima kasih, mungkin cukup dari Ozi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik Pak, terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi 7 langkah, dan pada sesi ini akan dibawakan oleh seorang yang sangat luar biasa. Latar belakang beliau adalah cleaning service, dan prestasi beliau di bisnis ini adalah penerima Success Trip 2013, penerima Scoopy 2013, Family Car 2013, penerima Cash Reward $20 di tahun 2014, penerima Cash Reward $25 di tahun 2015, dan telah menerima free trip lebih dari 12 negara, Bapak Ibu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya undang ke layar One Diamond God Line Indonesia, Bapak Dimas Ari Mukti. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman. Dimanapun Anda berada ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di online Grand NDT kali ini, dan saya pribadi senang sekali karena dipercaya, ditugaskan oleh support system kita One Vision dan juga upline leader Anda semua. Dan hari ini saya tidak akan bermaksud menggurui ya, tetapi saya ingin sharing saja tentang satu sesi yang akan menjelaskan tentang 7 langkah ya. Nah, saya izin screen share. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi aja, Bapak Ibu. Nah, ini ada pernyataan menarik ya, bahwa penyebab kegagalan di bisnis MLM yang paling sering terjadi adalah 2 sebetulnya ya. Yang pertama, cara kerjanya yang salah, karena memang industri MLM atau network marketing ini unik, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyamaratakan dengan bisnis tradisional atau bisnis konvensional di luar sana ya. Dan yang kedua, tidak membangun kebiasaan yang benar. Nah, terus gimana dong caranya untuk kita bisa berhasil membangun aset di sini? Tentunya cara cerdasnya adalah kita mengikuti cara yang memang sudah terbukti. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan banget ya, bisa segera mendapatkan starter pack, karena di starter pack ini dijelaskan cara-cara yang memang sudah terbukti. Kemudian yang kedua, mempelajari dan melakukan hal-hal basic atau hal-hal dasar. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari di core meeting. Tadi setengah jam sebelum
mulai NDT kita ada core meeting ya dengan Pak Johan Wijaya, seorang 3 Diamond Gold Lion. Tadi keren banget penjelasannya. Jadi saran saya, Bapak Ibu bisa kejar core meeting ini di bulan depan ya, kalau seandainya sekarang belum ikut core meeting. Nah, syaratnya apa? Syaratnya minimal membership bronze dan berhasil mengajak minimal 10 prospek nonton OP online atau mengikuti webinar OP online selama 1 bulan. Sebelum kita masuk ke 7 langkah, ada golden rules atau aturan emas yang benar-benar kita harus pegang bersama. Apa itu? Ini bisnis saya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita selama ini masih harus dipantau sama upline mentor kita, harus disuruh nonton webinar online, harus disuruh dengar nepi, baca buku, menjalankan bisnis ini, artinya kita belum sepenuhnya menjalankan bisnis ini. Karena golden rule di bisnis ini, kalau Anda mau besar bisnisnya, ya, ini yang harus dipegang. Ya, ini bisnis saya sendiri. Nggak harus full time, tetapi full heart gitu ya. Menganggap bahwa ini bisnis saya sendiri. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita nggak akan nyalahin orang lain. Dan kalau misalkan kita sukses, ya itu juga pemeran utamanya adalah kita. Karena ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi fokusnya itu sepenuh hati dan berusahalah mandiri secepat mungkin. Di awal kalau misalkan kita belum tahu, ya cari tahu ke upline. Nah, langkah yang pertama yaitu impian dan sikap positif. Ini penting banget Bapak Ibu ya, karena ini adalah modal terbesar di bisnis ini ya. Yang pertama impian dan yang kedua sikap positif. Sekali lagi lebih lengkapnya Anda bisa dengarkan di starter pack dan nanti di sesi terakhir juga ini akan dibahas lebih dalam lagi dan saya masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah pemakai produk ya atau user. Nah, yang disarankan oleh support system kita adalah menggunakan minimal 3 produk setiap bulan. Nah, kenapa sih penting pakai produk sendiri? Karena ini adalah langkah untuk menjaga aset terpenting, yaitu kesehatan. Bayangkan ketika kita udah cukup berhasil, tetapi kesehatan bermasalah, artinya si kesehatan itu juga akan merogoh kocek kita atau merogoh uang kita gitu ya, dan kita juga nggak akan terlalu menikmati si sukses tersebut. Kenapa? Karena ya kesehatannya nggak ada gitu kan. Artinya kesehatan adalah satu aset yang paling penting yang harus kita jaga, walaupun mungkin usia kita masih muda saat ini. Tetapi kita perlu jaga, salah satunya dengan memakai produknya. Kemudian juga dengan memakai produk, kita akan lebih mengenal produk bisnis kita sendiri. Dan ini juga akan sangat-sangat bermanfaat bagi duplikasi jaringan. Kalau misalkan kita terbiasa dengan pakai produknya, nanti grup kita, organisasi bisnis kita juga akan melihat, oh iya mentor saya juga pakai produk. Akhirnya mereka juga akan membudayakan untuk pakai produk ini. Dan yang paling penting, seorang wirausahawan itu pasti menggunakan produknya, gitu ya. Katakanlah yang punya mobil Honda atau petinggi-petingginya mobil Honda, itu boleh jadi bisa aja beli mobil merek sebelah gitu ya, katakanlah Toyota gitu. Tapi itu nggak akan mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka menjaga image atau mereka menjaga rasa kepemilikan mereka gitu ya. Nah, itu pentingnya pakai produk. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah buat daftar nama. Nah, ini penting banget. Bisnis saya juga rasanya kurang begitu berkembang di awal. Kenapa? Karena saya menganggap remeh, menganggap enteng langkah yang ketiga itu, yaitu daftar nama. Jadi dulu saya nggak bikin tertulis, saya cuma nginget-nginget aja. Akhirnya bisnisnya juga nggak berkembang terlalu bagus gitu ya. Nah, Anda jangan lakukan kesalahan yang sama seperti saya di awal, tapi pastikan Anda membuat daftar nama gitu ya. Ada 2 hal penting untuk membuat daftar nama ini. Yang pertama, ditulis. Memang harus tertulis gitu ya. Kalau misalkan cuma diinget-inget doang, banyak lupanya. Dan yang kedua, jangan pilih-pilih ya. Di awal ditulis aja dulu karena nanti cara milihnya ada sesuai sistem ya. Nah, ini biasanya kalau kita minta praktek 1 menit ya, itu Bapak Ibu teman-teman banyak nih ya hasilnya, ada yang bisa nulis 10, ada yang bisa nulis 15, ada yang bisa nulis 20. Saya izin skip sesi prakteknya. Nah, tapi ya dari pengalaman itu dalam 30 menit insya Allah pasti bisa menulis 50 nama, benar nggak? Ya. Nah, sekarang kalau masing-masing bisa menulis 50 nama aja, maka potensi daftar namanya itu adalah 50 daftar nama kita, dan 50 daftar nama ini, kalau misalkan diminta membuat daftar nama lagi,
mereka akan juga bisa menuliskan 50 lagi. Artinya 50 daftar nama menulis 50, atau 50 dikali 50 sama dengan 2.500 nama. Ditambah daftar nama kita sendiri, sama dengan 50. Jadi ketika kita menulis daftar nama ini dengan benar, dan dengan serius, gitu ya, maka kita akan memiliki potensi nama yang sangat-sangat luas untuk kita membangun bisnis ini. Dan ketika kita ketemu 4 bintang 8 aja di kaki berbeda, maka kita udah menjadi seorang board lion dengan potensi income ratusan juta. Menarik apa? Menarik banget. Ya, apalagi kalau bangun jalur ya, cukup 2 aja. Nah, kerja sama tim, kita bisa mendapatkan potensi income maksimal 65 juta per minggu atau 260 juta per bulan. Nah, cara memprioritaskan daftar namanya, Anda silahkan pelajari di starter pack sekali lagi. Nah, ini saya bahas singkat aja. Jadi setelah kita menulis nggak dipilih-pilih, ya nanti kita bikin kolom di sampingnya, boleh diisi kolom alamatnya, atau boleh diisi nomor WA-nya. Nah, ini yang mau saya bahas adalah di FAST-nya ini ya. Anda lihat, nah F itu artinya finansial. Ya, kita coba menilai orang tersebut dari segi finansialnya. Yang menjadi pembanding adalah kita sendiri. Jadi umpamanya nih Pak Andi, kira-kira finansialnya Pak Andi ini ya kita lihat aja gitu ya, dari lifestyle-nya, dari kesehariannya gitu. Sekenal kita sama Pak Andi, kira-kira finansial Pak Andi ini seperti apa. Sekali lagi yang jadi pembanding adalah kita sendiri. Jadi kalau misalkan Pak Andi ini finansialnya di atas kita kasih nilai 3. Kalau misalkan finansialnya sama dengan kita kasih nilainya 2. Kalau misalkan finansial Pak Andi ini di bawah kita kasih nilainya 1, gitu ya. Umpamanya Pak Andi ini finansialnya di atas kita, berarti kita kasih 3. Nah, kemudian ambisi. Ambisi ini kemauan untuk mencapai sesuatu. Sekali lagi, yang jadi pembandingnya adalah kita. Kalau misalkan Pak Andi ini lebih berambisi daripada kita, kasih nilai 3, kalau sama 2, kalau di bawah 1. Umpamanya ini ambisi Pak Andi nggak terlalu bagus gitu ya, kita kasih 1. Nah, kemudian supel ya, S-nya itu supelitas. Kira-kira channel-nya banyakan mana, temennya banyakan mana, gaulnya mudahan mana, pinteran siapa. Kalau misalkan supelnya itu Pak Andi di atas kita, kasih nilai Pak Andi 3. Ya, kalau misalkan sama 2, kalau misalkan kurang 1. Oke, umpamanya ini supelitasnya ini Pak Andi, kita kasih nilainya 3 karena di atas kita. Kemudian teachable. Nah, teachable ini mau belajar. Artinya kalau kita ngobrol sama Pak Andi ini mau dengerin kita nggak ya? Kita bisa kasih pengaruh nggak ke Pak Andi? Kalau misalkan bisa, ya berarti teachable-nya Pak Andi ke kita nih besar, kita kasih nilai 3. Kalau misalkan ya kadang iya, kadang enggak, kita bisa kasih nilai 2. Atau misalkan Pak Andi ini orang yang nggak terlalu dengerin kita adalah orang yang nggak terlalu bisa pengaruhin Pak Andi, misalkan kayak gitu ya, kasih nilai teachable-nya 1. Nah, kemudian kita totalkan di kolom SP itu adalah totalnya. Jadi 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Nah, kita juga boleh kasih keterangan umpamanya Pak Andi ini manajer gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama ke nama-nama berikutnya gitu ya. Begitu terus. Nah, setelah kita lakukan itu nantinya kita akan ketemu yang memang skor SP-nya itu tinggi. Nah, ini perlu kita prioritaskan. Tapi nggak mesti kita garap sendiri. Kenapa? Karena barangkali kita baru di bisnis ini. Maka dari itu, kita bisa minta bantuan dari upline mentor kita untuk menggarap SP tinggi ini, gitu ya. Kenapa? Karena upline mentor kita adalah orang-orang yang sudah lebih pengalaman. Nah, setelah kita garap daftar nama, kemudian langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah langkah keempat, yaitu buat janji. Nah, tujuan buat janji adalah hanya untuk mendapatkan janji, bukan untuk menjelaskan bisnis. Ya, keuntungan membuat janji mengetahui prospek mana yang siap untuk menghadiri OP atau HM online di waktu tersebut. Ya, jadi kita janjian dulu, nggak asal sebar link gitu. Kurang efektif gitu ya. Nah, cara bikin janjinya, yang pertama prioritaskan mengundang SP tinggi di awal untuk menonton OP atau HM online. Takutnya keburu diajakin sama tetangga gitu ya. Nah, yang kedua, linknya jangan di-broadcast. Ini saya udah coba dan sangat-sangat tidak efektif. Nah, yang ketiga, usahakan minimal undang 10 orang untuk diajak menonton bareng webinar. Jadi nanti hukum Pareto berlaku gitu ya, kita ngajak 10, memang nggak akan ikut semua, tapi dengan kita ngajak yang benar, ngajak yang dengan cara yang menarik, nanti akan muncul orang-orang yang memang sedang mencari peluang. Ya, jika ditanya ini webinar apa, Bapak Ibu boleh jelaskan webinar penjelasan peluang bisnis menarik yang bisa dikerjakan secara online dari rumah, tentu dengan bahasa Bapak Ibu sendiri.
Silahkan disesuaikan. Kemudian langkah yang kelima yaitu presentasi. Nah, kita perlu ingat nih, tujuan presentasi adalah memberikan informasi bisnis ini kepada prospek, ya, memberikan informasi bisnis, gitu ya. Jadi nggak usah baper sama hasil, gitu ya. Kita melepaskan diri, kita coba melepaskan diri dari hasil karena tugas kita adalah memberikan informasi, kayak gitu ya. Nah, jenis presentasi ada yang namanya one on one. Kalau one on one itu artinya kita presentasi ke satu orang prospek. Ada juga yang namanya home meeting. Home meeting ini adalah istilah untuk presentasi kepada lebih dari satu orang prospek. Nah, home meeting sekarang ya kita bisa lakukan dengan cara home meeting online gitu ya, selama masih masa pandemi ini. Nah, persiapan apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya install aplikasinya, dan salah satu aplikasi yang disarankan adalah Zoom. Juga Bapak Ibu disarankan untuk tidak memakai email utama gitu ya, jadi bisa pakai email yang lain. Yang kedua, untuk meeting maksimal 4 orang bisa melalui atau bisa pakai WhatsApp conference. Yang ketiga tentunya siapkan kuota atau WiFi ya. Namanya bisnis ada operasional gitu ya, dan operasional di saat online sekarang kita perlu ready untuk urusan kuota atau WiFi. Jangan sayang-sayang gitu ya. Nah, kemudian yang keempat harus berhenti di satu tempat atau jangan sambil jalan, gitu ya. Ini penting banget ya, benar-benar ketika meeting online itu ya khusus nggak sambil nyetir kemana gitu ya, sambil jalan kemana, kurang profesional rasanya gitu ya. Yang kelima pastikan koneksinya bagus. Yang keenam sangat dianjurkan menggunakan laptop atau PC karena banyak fitur-fitur yang lebih mendukung ketika kita pakai laptop atau PC ya. Yang ketujuh, jika terpaksa menggunakan handphone, usahakan pakai flight mode dengan koneksi WiFi sehingga lancar mengikuti pertemuannya. Jadi nggak keganggu sama notifikasi-notifikasi yang lain. Yang kedelapan, konfirmasi ulang ke prospek bahwa link pertemuan dikirim 10 menit sebelum acara. Jadi kita juga confirm bahwa orangnya itu bakalan ikutan si HM online-nya gitu ya. Jadi dicek ulang gitu. Yang kesembilan, pastikan prospek nonton sampai akhir. Katakan pada prospek bahwa setelah selesai acara, kita akan lanjutkan sebentar membahas strategi bisnisnya seperti apa. Gitu. Jadi nggak yang ikutan dah langsung kabur gitu ya. Tapi setelah home meeting online atau OP online, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, membangun engagement atau keterikatan yang lebih dekat lagi gitu ya. Jadi high touch-nya juga coba diusahakan dapat juga gitu ya. Kemudian setelah presentasi, langkah keenam adalah follow up. Nah, follow up ini juga penting banget, Bapak Ibu ya, karena follow up adalah tindak lanjut setelah presentasi. Presentasi itu ibaratnya nanam, dan follow up itu ibaratnya manen. Jadi kalau kita cuma rajin presentasi, tapi nggak pernah follow up, kita rajin nanam, nanti yang panennya boleh jadi orang lain gitu ya. Jadi kan nggak nyaman gitu ya, bahaya juga. Makanya kita juga harus lakukan follow up ini ya. Dan waktu ideal untuk melakukan follow up itu nggak lebih dari 2 kali 24 jam dan disarankan langsung setelah presentasi ya udah kita juga langsung follow up aja gitu ya, karena kalau kelamaan biasanya prospek juga lupa isi presentasinya apa kayak gitu ya. Kemudian kita bisa belajar cara follow up yang benar ini melalui sekali lagi ya CD Starter Pack. Di sini juga dibahas tentang follow up dan juga upline aktif Anda. Ingat ya, upline yang aktif, kita bisa belajar follow up dari mereka gitu ya. Nah, ini tips untuk follow up online. Yang pertama, usahakan gunakan Zoom meeting karena bisa menggunakan slide. Yang kedua, jika mendesak bisa juga menggunakan WA conference maksimal 4 orang. Yang ketiga, closing bisa menggunakan chatting WA. Yang keempat, gunakan metode fill fail found. Artinya kadang-kadang prospek kita itu ada keberatan, ada kendala untuk segera mulai ya. Kita jangan langsung bantai, jangan didebat gitu ya, tapi kita coba mengerti dulu keberatannya dia, feel ya, merasakan. Kemudian felt, kita juga kebayang atau kita juga pernah mengalami kalau misalkan pengalamannya itu relate atau mirip sama kita ya. Kemudian found, kita menemukan solusinya. Umpamanya, wah kan sekarang saya nggak ada modal nih gitu ya untuk mulai usaha. Nah, kita bisa feel gitu ya. Oh gitu ya Pak, saya ngerti. Saya juga dulu sempat kok punya kendala seperti itu, felt ya. Kemudian found. Sebetulnya Pak, bisnis ini memang dirancang untuk kita bisa mulai dengan modal yang memang minimal
gitu ya. Nah, nanti Bapak bisa coba pilih produknya dulu aja, budget Bapak berapa. Nah, nanti saya bantu Pak, yang penting kita mulai dulu aja. Misalkan kayak gitu ya, phone gitu ya. Atau kita juga bisa refer ke Netpi gitu. Ini Pak ada orang dulunya juga secara modal sangat-sangat terbatas tapi bisa sukses luar biasa. Saya kira background-nya sama nih kayak Bapak. Kalau misalkan saya kasih linknya, Bapak mau dengerin Pak gitu. Misalkan ya, phone gitu kan. Nah, intinya kita coba ngertiin dia dan kita ajak dia mulai dari posisi dia yang memungkinkan saat ini. Kemudian juga bisa dengan gali kendala menggunakan teknik kupas bawang ya. Jadi ketika mereka cerita tentang kendalanya mereka, itu boleh jadi bukan itu kendala sebenarnya gitu. Jadi kita bisa bilang kalau misalkan itunya bisa disolusikan, Bapak mau jalanin bisnis ini? Gitu. Enggak sih, tapi sebetulnya saya juga lagi ada proyekan yang lain. Jadi saya nggak punya waktu. Oke Pak, kalau misalkan Bapak seandainya punya cukup waktu untuk menjalankan bisnis ini, karena bisnis ini bisa dijalankan secara online dari rumah, kira-kira Bapak jadi jalankan bisnis ini, nah terus dikupas kayak gitu ya. Walaupun namanya ngupas bawang kan mata kita perih gitu ya. Ya barangkali ketika kita kupas bawang juga kita jadi gemes gitu ya, dengerin mereka ngomong kayak gitu kan. Nah tapi itu bisa kita lakukan untuk nanti ketemu nih sebenarnya keberatan dia tuh apa gitu. Jadi ketika kita solving, ketika kita coba menyelesaikan bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan tanya jawab untuk mencari hot button, kita bisa ngobrol-ngobrol. Maksudnya hot button itu kita nemu nih kira-kira motivasinya dia apa ya, kemudian harapannya dia apa. Nah, sampai kita ketemu hot button-nya atau apa sih sebenarnya yang kira-kira menggerakkan dia gitu ya. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu teman-teman ya, saya juga nggak selalu ketemu sama orang yang menyampaikan kendala, karena apa? Karena saya terapin tips yang terakhir, yaitu jangan pernah bertanya, Bapak tertarik nggak? Atau Ibu tertarik nggak? Gitu. Jangan dikasih pilihan iya atau enggak, gitu ya. Karena orang yang lagi bingung, masih ragu juga, cenderung nyari aman, gitu kan. Jadi dia ada cenderung ke milih enggaknya, gitu ya. Nah, tapi kita bisa tanyakan, kira-kira nih Pak, atau kira-kira nih Bu, atau kira-kira nih Bro, Sis gitu ya. Tadi setelah ikutan OP online-nya, mana yang paling menarik menurut kamu? Nah, pertanyaan itu kan akan memantik pikiran untuk berpikir. Dan ketika kita bertanya pertanyaan yang tepat, kira-kira tadi yang menariknya di bagian apa? Nah, dia otaknya atau pikirannya akan berpikir, oh iya, tadi menarik soal income-nya. Oh iya, tadi menarik soal cerita spesial sharing pembicara yang closing-nya, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia fokus ke hal yang menarik. Nah, setelah tindak lanjut nanti kita akan mendapatkan dua hasil. Yang pertama, dia bergabung, aktif atau menjadi konsumen. Nah, yang kedua, belum bergabung. Nah, kalau belum bergabung, kita bisa minta referensi atau bisa jadikan pelanggan. Ya. Nah, ini ada sedikit tips untuk manajemen pelanggan. Jadi yang pertama, target kita sederhana, Bapak Ibu ya, miliki 10-20 pelanggan aja dan buat daftar pelanggan. Nah, kemudian daftar pelanggannya bisa dibuat seperti ini, Anda boleh lihat di slide. Yang kedua, yang paling penting adalah hubungi pelanggan setiap bulan secara rutin, sehingga kita bisa memiliki 2.000 sampai 3.000 PV tiap bulan dari pemakai produk aja, gitu ya. Nah, yang ketujuh, alat bantu. Nah, alat bantu ini juga penting banget. Tujuan menggunakan alat bantu biar terbantu, gitu ya. Jadi yang pertama, mempermudah Anda menjalankan bisnis ini. Yang kedua, duplikasinya berjalan dengan cepat. Untuk masukin paku ke tembok, ya bisa aja pakai batu, tapi agak repot gitu kan. Nah, kenapa enggak kita ngambil alat bantu yang tepat, yaitu palu. Nah, sama di bisnis ini juga, kita bisa aja ngandelin diri kita sendiri doang gitu ya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi biasanya hasilnya juga nggak akan terlalu maksimal. Kenapa? Karena tujuan kita, target kita adalah membangun organisasi dengan jumlah yang besar gitu ya. Maka dari itu kita perlu alat bantu untuk dua tujuan ini. Yang pertama, kita bisa pakai buku positif ya. Yang kedua, kita bisa pakai CD audio, dan ini ya kita budayakan ke diri kita, ke tim kita, biar apa? Biar sumber daya manusia di organisasi bisnis kita ini terus meningkat. Dan karena ini bisnis manusia, ketika organisasi bisnis kita SDM-nya meningkat, insya Allah income omset pun meningkat. Nah, dan yang ketiga yang sangat-sangat penting juga adalah pertemuan. Nah, ini ada namanya pertemuan umum ya, opportunity preview. Kemudian hari ini kita ikutan NDT, kemudian nanti juga ada vision seminar gitu ya. Nah, kemudian ada yang bersyarat. Jadi ketika Anda mau mulai bisnis ini,
Nah, Anda ikut yang umum. Tapi kalau misalkan Anda mau besar di bisnis ini, kejarlah yang bersyarat. Yang pertama ada core meeting, ya, kemudian ada core producer day, Anda jadi CP di minggu pertama, yang ketiga ada royal weekend, syaratnya royal, yang keempat ada namanya crown life, syaratnya crown, gitu ya. Jadi pastikan Anda hadir di core meeting dan core producer day berikutnya, gitu ya. Mulai sekarang pasang goal, saya harus datang ke core meeting berikutnya, dan saya harus datang di core producer day berikutnya. Ini adalah acara yang sangat-sangat luar biasa untuk pertumbuhan pribadi Anda, personal Anda, dan grup Anda tentunya. Ya, yang terakhir saya sedikit jelasin nih tentang PBO. Jadi kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi. Ya, satu kata ini adalah satu kata yang penting banget kalau kita ingin punya bisnis sebesar Pak Erik, ya, Pak Rizky, Pak Ruli, dan leader-leader yang lain. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri dengan menjadi seorang CP atau core producer. Jadi core producer ini adalah orang inti, bukan kaleng-kaleng, gitu ya. Dan kita menjadi core producer ini biasakan setiap bulan, dibudayakan, dan ikutilah PBO atau parameter bisnis One Vision. Nah, gimana sih caranya jadi core producer day? Gimana sih caranya menjadi core producer gitu ya? Kok ada D-nya gitu. Gimana caranya menjadi core producer atau CP? Ada 6 syaratnya. Ya, yang pertama minimal membership silver, yang kedua punya starter pack ya sekali lagi, dan nanti ada kodenya, silakan diinput di TMIS. Yang ketiga terdaftar NETP, jadi ada namanya Network Education Tools Program, program audio gitu ya, dan itu kita bisa langganan bulanan biar dapat setiap bulan 2 judul, dan itu penting banget ya. Yang keempat presentasi minimal 8 kali sebulan ya, kita biasakan untuk presentasi minimal 8 kali sebulan ya, mau online mau offline dipersilahkan gitu ya. Kemudian PPV minimal di 650 PV dan TNPV total di 3000 PV. TNPV itu adalah omset grup kita keseluruhan selama periode 1 bulan. Nanti akan dijelaskan oleh mentor kita juga di sesi yang ketiga. Kemudian setelah jadi CP, kita duplikasikan ya ke 3 kaki kita atau 3 leg kita gitu ya. Dan ketika kita bisa membantu 3 leg kita menjadi CP, kita akan menjadi royal. Dan ini ada syarat-syarat yang lain, nanti Anda bisa pelajari dengan mentor atau leader Anda ya setelah NDT kali ini. Dan step yang ketiga yaitu crown. Nah, ini makin keren lagi nih, ini udah 4 leg yang cukup kuat, 3 legnya royal, 1 legnya CP. Kemudian ada namanya ambassador. Nah, ambassador ini punya 3 crown, 1 CP, dan step yang kelima adalah majesty. Wah, ini majesty ini kalau kita cari di kamus terjemahan artinya yang mulia gitu ya. Jadi memang majesty ini secara aset memang udah sangat kuat gitu ya. Punya 4 orang crown, 4 leg crown dan 1 orang CP ya. Ini catatannya jumlah jalur bebas, catatan PPV adalah pembelanjaan pribadi, perkembangan dan penjualan ditambah gitu ya. Intinya Bapak Ibu, terakhir dari saya, kejarlah aset, insya Allah omsetnya ngikut, tapi kalau misalkan kita hanya fokusnya omset, aset belum tentu kebentuk. Jadi kalau misalkan kita mau nyampe ke satu tempat yang kita pingin gitu ya, kita pingin punya aset, kita pingin passive income, kita pingin income-nya besar, dan kita pingin income-nya itu long last gitu ya, jangka panjang, maka kita ikuti peta yang udah disusun sama orang-orang sukses yang udah nyampe ke tempat yang kita pingin. Nah, apa itu? Itu adalah yang barusan saya jelasin, yaitu PBO, parameter Business One Vision. Itu adalah peta yang insya Allah kalau misalkan Anda ikutin, Anda dapat asetnya, Anda dapat income-nya, dan Anda dapat bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Trisna MC. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan berkenalan dengan PBO Roy. Dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan berkenalan dengan new PBO dari NDT bulan lalu hingga NDT bulan ini. Yang pertama kita akan berkenalan dengan PBO Royal, New Royal yang pertama, Ibu Rizka dari Mojosari. Silahkan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khusnul Khotimah. Latar belakang saya mahasiswi semester 4. Saya di sini sedang mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap produktif walaupun sedang berada di rumah. Nah, itu adalah alasan saya mengapa saya memutuskan bergabung di bisnis Tian ini. Siang ini saya sedang live di rumah saya di Mojosari, Jawa Timur. Saya baru bergabung di bisnis ini
Dan peringkat PBO saya bintang 5 Royal. Alasan saya kenapa Royal dalam waktu singkat yaitu saya ingin mendapatkan bonus yang stabil dan membangun aset yang kuat, sehingga saya bisa membuktikan dengan menjalankan bisnis ini dengan PBO saya mampu meraih impian terdekat saya, yaitu membelikan orang tua saya TV baru. Tidak hanya itu, karena saya sudah membuktikan bahwa di bisnis ini ada hasilnya, saya mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk menjalankan bisnis Tian ini bersama PBO di Tiens. Dan alhamdulillahnya, rekan-rekan saya yang lainnya sudah mendapatkan penghasilan di Tiens. Dan yang paling membahagiakan, saya bisa membuktikan kepada orang-orang terdekat saya bahwa bisnis ini real dan patut untuk diperjuangkan. Semua bisa sukses di bisnis ini. Jika saya bisa, maka kalian pasti bisa. Demikian sharing dari saya, tetap semangat, tetap produktif meskipun hanya di rumah, bersama kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu. Selanjutnya, New Royal yang kedua, Bapak Putra Simatupang dan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Simatupang. Saya asal dari Bogor. Saya mulai join di masa pandemi ini, di saat semua kerjaan saya hilang. Bisnis ini menyelamatkan hidup saya dan keluarga. Kenapa saya menjadi Royal? Karena saya teringat dengan orang yang ngajakin saya bergabung di bisnis ini, bahwa untuk mengejar sesuatu yang besar, kita harus mengejar sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Jadi, Royal ini adalah step pertama saya untuk mengejar semua impian-impian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, setahap lebih tinggi lagi kita akan berkenalan dengan PBO Crown. PBO Crown Bapak Ibu adalah mereka yang telah membantu 3 orang timnya menjadi PBO Royal. Nah, New Crown yang pertama yaitu Bapak Jumran dari Kendari. Silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Jumran, latar belakang saya mahasiswa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di peringkat saya bisa mencapai PBO Crown ini di peringkat saya yang masih seorang bintang 6. Nah, alasan saya untuk mengejar Crown Bapak Ibu, karena di awal saya tertarik dengan bisnis ini karena sistem bisnis ini yaitu membangun aset Bapak Ibu. Jadi insya Allah dengan kita memaksakan diri kita untuk stabil Crown tiap bulannya Bapak Ibu, dan menduplikasikan ke minimal 4 rekan kerja kita Bapak Ibu, kita bisa mencapai PBO tertinggi di bisnis ini yaitu Majesty Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, New Crown yang kedua yaitu Bapak Agus dari Jakarta. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu. Latar belakang saya, waktu saya menjalankan bisnis ini, saya baru lulus kuliah sarjana teknik ilmu komputer di salah satu universitas di Jakarta. Alasan saya untuk menjadi seorang Crown, yang pertama, saya ingin menduplikasi ke grup saya bahwa PBO Crown tuh bisa dicapai. Walaupun saya pada saat ini masih bintang 6 gitu, dan dengan PBO Crown ini akan bisa menjadikan penghasilan lebih besar dan bisa salah satu peluang kita untuk jalan-jalan ke luar negeri, dan tentunya bisnis kita akan menjadi lebih besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya New Crown yang ketiga, Bapak Teddy dari Garut. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Teddy Julian Permana. Asal saya dari Garut Bapak Ibu. Latar belakang saya hanya seorang lulusan SMA, tapi
sebelumnya saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan periklanan di Bandung, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekali Bapak Ibu, hari ini bisa dibilang ini panggung pertama saya sebagai new bintang 6 sekaligus new crown juga Bapak Ibu. Dan alasan saya menjadi seorang crown Bapak Ibu itu yang pasti saya ingin memiliki aset yang kuat dan besar Bapak Ibu. Karena saya tahu seberapa besar aset seseorang di bisnis ini itu dilihat dari PBO-nya. Dan saya pun ingin membantu lebih banyak orang lagi, khususnya di grup saya. Ingin membantu grup saya untuk bisa mewujudkan satu persatu impian mereka dan mereka pun bisa mendapat penghasilan yang lebih signifikan. Mungkin terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya New Crown. Saya ya, Bu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya New Crown yang keempat, Bapak Guntur dari Bandung. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Angga Saputra. Saya dari Bandung, latar belakang dulu sebelum memulai di sini. Saya sebagai seorang buruh, Bapak Ibu. Alasan saya kenapa saya menjadi crown, karena yang pertama saya tidak tahu cara membesarkan bisnis ini selain dari duplikasi. Dan duplikasi yang paling penting yaitu dengan kita mengikuti sistemnya, yaitu sistem One Vision. Salah satunya PBO, Bapak Ibu, parameter bisnis One Vision. Dan crown ini bukanlah akhir, tapi crown ini adalah batu loncatan saya sebelum saya sampai di Ambassador dan Majesty. Paling segitu aja, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, New Crown yang kelima, seorang wanita, Ibu Sumrotul dari Mojosari. Silahkan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrotul Rohmatin Marofa. Latar belakang saya mahasiswi PGSD semester 4. Nah, saya sekarang sedang live di rumah di Mojosari, Kota Mojokerto. Saya bergabung kurang lebih 8 bulan, Bapak Ibu, saya belum genap 1 tahun. Alasan saya menjadi bintang 6 PBO Crown karena saya ingin memiliki aset yang kuat dan bisnis yang sehat, dan di waktu yang jangka panjang. Dan juga mampu bersaing apalagi di masa pandemi saat ini. Sejak saya bergabung, saya sudah diajari oleh mentor saya, dan saya ingin menjadi leader yang patut dicontoh oleh tim saya. Karena jika sudah konsisten PBO, peringkat akan mengikuti, bonus akan semakin besar, dan kira-kira 3-8 bulan ke depan bisa mendapatkan penghasilan lebih dari UMR Mojokerto, Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu segera mengambil keputusan, karena di masa pandemi saat ini, bisnis pianlah bisa jadi solusi untuk Bapak Ibu. Dan banyak yang kena PHK, dan sulit mencari lowongan pekerjaan, Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika saya sudah lulus kuliah, saya tidak mau capek-capek kerja di pabrik, dan saya hanya fokus mengembangkan bisnis pians bersama tim saya. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, setahap lebih tinggi lagi kita akan berkenalan dengan PBO Ambassador Bapak Ibu. Nah, New Ambassador yang pertama, Bapak Dani Syabad dari Garut. Silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Danis, latar belakang masih seorang pelajar. Kenapa saya habis-habisan kejar PBO Ambassador? Karena saya pengen membuka pintu gerbang buat grup saya, dan saya pengen ngasih visi buat grup saya, dan pengen ngebuktiin Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya dari Garut. Latar belakang saya sebelum menjalankan bisnis ini, saya seorang kuli panggul di pasar, Bapak Ibu. Dan saya bergabung di bisnis ini kurang lebih 4 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah saya sekarang ada di New Bintang 7 dan New PBO saya Ambassador. Kenapa saya harus kejar PBO? Karena saya ingin menduplikasikan ke grup saya bahwa PBO di bisnis ini harga mati.
Dan buat grup saya selalu ingetin kayak gini, bukan siapa yang pertama gabung di bisnis ini atau siapa yang lebih lama di bisnis ini, tapi siapa yang lebih bekerja keras, dialah yang akan jadi pemenangnya. Selamat siang, saya Heri Kustiawan dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita berkenalan dengan new ambassador yang ketiga, seorang wanita, Ibu Sri. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita akan berkenalan ambassador yang ketiga, seorang wanita, Ibu Sri Wini Priyaningsi dari Bandung. Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Wini Priyaningsi, latar belakang lulusan SMA. Alhamdulillah di peringkat saya bintang 7, saya bisa di PBO Ambassador. Sempat bisa saya turun, tapi alhamdulillah ini adalah kenaikan saya di bulan ini juga. Bukan karena saya hebat, tapi saya mempunyai banyak sekali mentor yang sangat luar biasa hebat. Dan alasan saya PBO Ambassador karena bisnis yang kuat terlihat dari PBO-nya. Dan saya ingin membuktikan dan juga mencontohkan kepada grup bahwa PBO itu sangat harus diperjuangkan. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, kita akan berkenalan dengan new ambassador yang keempat, Bapak Habib Arya dari Bandung. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Habib Arya Pratama, saya dari Bandung, Bapak Ibu semua. Alasan saya menjadi ambasador adalah ingin memberikan contoh kepada grup bahwa membangun aset yang kuat itu ditentukan dengan PPO. Kalau saya bisa jadi ambasador, Anda berikutnya jadi ambasador. Sampai jumpa di panggung Majesty. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik Pak, terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, setahap lebih tinggi lagi kita akan berkenalan dengan PBO Majesty Bapak Ibu. Nah, PBO Majesty yang pertama seorang wanita yang luar biasa, Ibu Lutfiana Nursalam dari Bandung. Silahkan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Lutfiana Nursalma, saya dari Bandung. Latar belakang saya seorang mahasiswi semester 6. Dulu saya sebelum menjalankan BIS ini, saya sebagai seorang pelajar kelas 3 SMA, dan saya bisa kuliah semuanya full dari bisnis science, Bapak Ibu. Dan alasannya kenapa saya mau jadi Majesty, Bapak Ibu, karena motivasi terbaik adalah sebuah prestasi, Bapak Ibu. Dan saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa wanita juga punya hak untuk sukses, khususnya di bisnis science. Jadi khususnya untuk para wanita, yuk sama-sama berjuang, kita pasti bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. New Majesty yang kedua, seorang pria, Bapak Ahmad Sayudi dari Bandung. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yudi, latar belakang saya mantan seorang pelajar. Alasan saya ingin ngejar Majesty, karena apa yang saya pernah bilang, kalau Yudi ngejar Majesty, ada 4 donen yang berubah hidupnya, dan sekarang alhamdulillah berubah hidupnya. Dan untuk Bapak Ibu semua, mungkin saya ada satu yang mungkin kata-kata yang mungkin hati-hati dengan yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadi tindakan Anda, dan tindakan Anda itu lama-kelamaan akan menjadi habit, dan lama-kelamaan itu akan menjadi karakter untuk mengubah masa depan Anda. Gitu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sekarang berpikiran Majesty itu gampang, insya Allah pasti Majesty. Dan kalau mungkin berpikiran Majesty itu susah, insya Allah bakal susah Majesty. Dan mungkin sekian dari Yudi, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan masuk pada sesi yang ketiga, yaitu sesi marketing plan. Dan pada sesi ini akan dibawakan oleh sosok yang sangat luar biasa. Prestasi beliau di bisnis ini adalah penerima free trip 9 negara, motor Scoopy, mobil Niaga, jaringan di berbagai kota, dan telah membantu banyak grupnya penerima motor, mobil Niaga, dan sukses trip. Selain itu Bapak Ibu, beliau juga adalah pembicara lebih dari 25 kota di Indonesia dan Malaysia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya undang ke layar Hotline Indonesia, Bapak Farid Akbar. Silahkan Pak. Oke, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa ketemu lagi Bapak Ibu ya di acara NDT. Nah, kali ini sesi 3 Bapak Ibu ya. Kita bicara justru uangnya. Kalau tadi kita cerita kerjanya, kayaknya kalau cuma kerja doang nggak ada uangnya, kayaknya nggak lengkap. Oke, kita langsung masuk aja.
ketika Anda jalankan usaha ini, sebenarnya sudah ada 7 jenis bonus yang Anda siap menunggu buat Anda gitu ya. 7 jenis Anda nggak perlu pahami dulu semuanya ya. Ada beberapa bonus saja yang Anda perlu pahami, tapi saya akan coba jelaskan sesingkat mungkin. Nah, di awal Bapak Ibu, 7 jenis bonus ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Omset perkembangan dan omset penjualan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing, ini bonusnya yang mana, bonusnya yang mana. Nah, nanti dibagi menjadi beberapa bonus lagi itu. Kalau omset perkembangan menjadi bonus sponsoring, bonus pasangan, bonus bimbingan. Kalau omset penjualan menjadi bonus prestasi dan menjadi bonus kepemimpinan ya. Bonus ke-6 dan bonus ke-7 itu gabungan dari semuanya. Oke. Nah, kalau omset perkembangan maksudnya apa, Pak? Itu omset yang Anda belanjakan untuk paket membership ya, minimal 1.300 PV gitu. Nah, berarti kalau nggak 1.300 PV masuknya kemana, Pak? Masuknya ke omset penjualan ya. Bisa juga Anda posting banyak dan Anda bisa request juga bahwa ini masukin ke penjualan. Nah, istilah-istilah awal dulu supaya kita nyambung nanti ngobrolnya Bapak Ibu ya. Pertama ada yang namanya PPV, yaitu pembelanjaan pribadi Anda bulan tersebut ya, bisa perkembangan, bisa penjualan. Ya, yang kedua CPV, akumulasi ya. Jadi semua belanja kita dari awal sampai terakhir itu di total namanya CPV gitu. TNPV adalah omset total penjualan dan perkembangan itu Anda dan grup. Jadi keroyokan Bapak Ibu. Kalau TNPV itu akumulasi dari semua omset ya. GPV itu adalah PPV Anda plus PVV di luar grup yang peringkatnya sama ya. Untuk Anda yang masih baru mulai, nggak usah terlalu pusingin soal GPV, Bapak Ibu. Lalu, tutup buku. Nah, kita juga harus perhatikan ini ya, tutup buku dan pembagian bonus ya. Pak, saya udah posting kok bonusnya belum keluar. Nah, ada tanggalnya Bapak Ibu ya, tutup bukunya setiap bulan menjadi 4 periode buat bonus perkembangan. Tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, dan tanggal 25. Nah, kalau Anda postingnya di posting omsetnya di tanggal tutup buku minggu pertama dan minggu kedua, ya, yang tanggal 4 dan tanggal 11, itu dibagikannya setiap tanggal 30, ya, di stokis maupun di transfer. Ya, yang kalau misalkan setelah tanggal 11, berarti antara minggu ketiga dan minggu keempat, itu dibaginya tanggal 16 bulan berikutnya, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi bonus omset penjualan itu dihitungnya bulanan, ya. Ini yang di atas yang cerita tadi omset perkembangan. Kalau bulanan, itu namanya omset penjualan. Tutup bukunya sekali 1 bulan. Tanggal 25 sampai jam 24. Ya, dibagikannya tanggal 16. Oke. New distributor. Nah, gimana caranya menjadi distributor? Ya, sudah sering dibahas di OP, Bapak Ibu ya, ada 4 paket. Ya, di mana omset masing-masing adalah 1.300 PV buat bronze, 2.600 buat silver, gold 5.200, platinum 10.400. Kalau dirupiahkan, disesuaikan di sebelah kanan. Nah, diskon produk ya, ini ada promonya juga. 5% untuk silver, buat gold 8%, buat platinum 15%. Jadi kalau misalkan Anda belanja produk tertentu dan Anda masukkan ke omset penjualan, itu dapat diskon lagi Bapak Ibu ya. Nah, belanja paket membership platinum caranya gimana Pak? Belanja minimal 10.400 PV ya. Bisa langsung, bisa juga dicicil ya. Belanja minimal 1.300, 1.300, 1.300, kalau sudah kumpul 10.400, Anda nyampe platinum ya. Bisa juga cara ketiga, Anda gold, lalu Anda bantu 2 rekan Anda menjadi gold juga ya. Maka Anda otomatis bisa naik platinum tanpa perlu biaya tambahan apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke bonusnya. Bonus perkembangan ya. Ada 3, sponsoring 18%, pasangan 12%, bimbingan 12% ya. Bonus perkembangan bisa didapat setelah membeli paket membership. Jadi kalau Anda nggak cuma daftar doang, belanja satu produk, Anda belum termasuk membership gitu ya. Bonus sponsoring, Bapak Ibu bisa dapat tanpa syarat. Jadi nggak mesti to point Bapak Ibu ya. Nah, contohnya aja bonus sponsoring seperti apa Pak? Nah, kita ambil contoh, Anda misalkan bronze. Lalu Anda bantu rekan Anda menjadi platinum Bapak Ibu. Ya. Maka bonus sponsoring Anda itu 10.400 dikali 10% atau 1.040.000. Nah, kalau saya platinum, teman saya platinum gimana? Sama-sama nih kita sponsorin platinum ya. Jadi kalau bonus sponsoringnya platinum itu 18%. Jadi 1,872.000 Bapak Ibu ya, lebih besar. Oke, lanjut. Yang kedua, bonus pasangan Bapak Ibu ya. Nah, ini gimana ya? Minimal Anda punya 2 jalur Bapak Ibu kalau cerita bonus pasangan ya. Dan masing-masing yang dihitung omset perkembangannya ya. Di situ ada persentasenya masing-masingnya, bronze dari 8, yang pairingan keduanya nanti 9 ya. Bagaimana kita tahu kita hybrid. Enggak cuma 2 kaki, boleh Pak, 2 jalur, 3 jalur dan selanjutnya. Platinum 11 sampai 12% ya. Maksimum bonusnya ini juga dibatasin Bapak Ibu ya. Kalau bronze maksimum per minggu
10.400 PV atau 10.400.000 per minggu ya. Kalau platinum 65.000 PV atau 65 juta ya. Diurutkan dari yang terkecil, nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu ya. Nah, lalu omset sisa gimana Pak? Yang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan binary Bapak Ibu ya, biasanya kalau di perusahaan binary ya hangus. Kalau di kita Bapak Ibu karena syariah ini tidak hangus, disimpan buat minggu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya aja bonus pasangan pertama ya. Misalkan Anda punya 3 jalur Bapak Ibu ya, masing-masing punya omset 400, 500 sampai 800.000. Nah, gimana Pak ngitung bonusnya? Diurutkan dulu, yang paling besar berarti 800.000. Yang kedua 500.000, yang ketiga 400.000. Nah, cara ngitung bonus pasangan, dihitung dulu, diambil yang 800.000 itu menjadi carry over atau kaki utama kita. Dicari yang kedua terbesar berarti 500.000. Nah, langsung dikali 11% kalau Andanya platinum. Ya, atau 55.000 PV atau 55 juta. Itu bonus pasangan yang pertama. Karena Anda punya 3 jalur, ada bonus pasangan yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, ya tadi dihitung lagi, Bapak Ibu ya. Tadi kan 800 dikurang 500, tinggal sisa 300.000. Nah, 300.000 lah yang dipasangkan dengan jalur yang kedua, yaitu 400.000. Maka diambil yang terkecil 300.000, dikalinya bukan 11% lagi, tapi 12% Bapak Ibu, atau 36 juta. Nah, si 400.000 kan masih sisa Pak, 100.000. 100.000 ini disimpan untuk minggu selanjutnya. Ini makanya adil sekali, ini kenapa makanya syariah, tidak ada yang hangus. Oke. Lalu yang ketiga bonus bimbingan. Oh ya, total bonusnya tadi kalau di total Bapak Ibu bisa dapat sekitar 91 juta dalam minggu tersebut, ya. Lalu bonus yang ketiga adalah bonus bimbingan. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan bonus ini apabila ada downline kita yang mendapatkan bonus pasangan. Wah, itu enak banget ya. Jadi benar-benar ini kita bantu orang, kita dapat komisi juga ya. Di bronze Anda tidak dapat apa-apa, di silver Anda dapat 2 generasi. Jadi mungkin kaki langsung Anda, kaki Anda punya kaki lagi, di bawahnya Anda dapat lagi 3%. Di platinum sampai 4 generasi. Anda punya frontline-nya punya downline lagi, punya downline lagi, punya downline lagi, masih dapat semuanya 3% masing-masing Bapak Ibu. Nah, oke. Syaratnya, tapi Anda harus punya bonus pasangan ya. Artinya Anda harus aktif ya. Di sini ketat, makanya di sini kita nggak bisa bilang ini money game Bapak Ibu ya. Kalau di luaran sana satu kaki bisa hidup ya, efeknya pasti juga nggak bagus ke depannya. Nah, lalu itu bonus perkembangan. Yang omset penjualan gimana Pak? Yang namanya bonus prestasi dan bonus kepemimpinan. Nah, mari kita hitung Bapak Ibu ya. Pertama, kita harus tahu dulu peringkat kita. Ya, peringkat dasar yaitu bintang 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Masing-masing bintang 4 2.600 PV ya, itu CPV artinya belanja pribadi ya. Kalau di bawah 2.600 kita bintang 4. Bintang 5 di atas 2.600 PV. Bintang 6 65.000 PV, bintang 7 membantu 2 orang rekan Anda menjadi bintang 6 di 2 kaki yang berbeda dengan total omset 325.000 PV, bintang 8 1.300.000 PV, membantu 2 rekan menjadi bintang 7. Semuanya ini omset akumulasi Bapak Ibu tanpa batas waktu. Ekstrimnya ya, misalkan walaupun tidak mungkin Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain tapi 2 kakinya jalan, otomatis peringkat pasti naik Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu ada juga peringkat kehormatan ya. Kalau Anda berhasil 2 orang membantu menjadi bintang 8, Anda bronze lion. Ya. Kalau 4 orang Anda gold lion. Ya. Kalau Anda bantu 4 orang menjadi gold lion, Anda menjadi executive director. Komisinya, bonus penjualannya lebih besar lagi. Mari kita hitung perhitungannya ya. Nah, ini ada listnya Bapak Ibu, tabelnya Bapak Ibu ya. Nggak usah pusing Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pelan-pelan. Saran saya diikutin sesuai sama tahapannya aja Bapak Ibu. Ya. Di bintang 5 Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan bonus prestasi 10%. Jadi kalau bintang 4 Anda belum dapat Bapak Ibu ya. Syaratnya gimana Pak? Melakukan pembelanjaan pribadi yang PPV tadi 260 PV Bapak Ibu. Bintang 6 15%, syaratnya masih sama 260 PV. Bintang 7 naik jadi 21%. Syaratnya PPV-nya belanja pribadi 975 PV. Bintang 8 ada yang 27, ada yang 30 ya, tergantung tadi di bawah. Syarat harus memenuhi omset 39.000 PV. Kalau kurang berarti Anda dapatnya 27%. Kalau misalkan lebih Anda mendapatkan 30% ya. Berikutnya sampai peringkat eksil nambah lagi 34, 36, 38 kalau God Lion ya, sampai Executive Director 40% Bapak Ibu ya. Tentunya di peringkat Lion ada yang namanya GPV ya, di luar bintang 8 Anda harus punya omset kaki yang di luar bintang 8. Oke. Cara hitungnya gimana Pak?
sederhana ya, misalkan Anda platinum ya, bronze lion platinum. Ya, Anda mendapatkan tadi 34% bonus prestasi, betul ya? Lalu Anda punya bintang 8 itu 2 orang. Berarti mereka masing-masing dapat 30%, 30%. Nah, kita dapat hitungannya dari mereka gimana? Misalkan mereka punya omset 1.300.000 PV. Nah, 30% itu hak mereka, makanya dapat buat mereka. Yang Anda dapatkan selisihnya 4% tadi, yaitu 52.000 PV. Ya, yang bintang 82 juga sama hitungannya ya, 34 karena Anda bronze lion, yang downline Anda bintang 8 30%, makanya 52.000 PV. Nah, yang menarik kalau misalkan kita bangun kaki baru Bapak Ibu. Dia masih bintang 7, 21%, kita 34%. Kita dapat bisa lebih besar persenannya Bapak Ibu. Ya. Apalagi masih bintang 6, masih 15%, Anda 34%, jauh lebih besar lagi dapat selisihnya ya. Jadi kalau di total semuanya bonus prestasi yang kita dapat dengan omset tersebut sekitar 157.650.000 Bapak Ibu ya. Itu namanya selisih peringkat istilahnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa Pak? Bonus kepemimpinan. Bagaimana kalau misalkan kita bintang 8, terus downline kita bintang 8, kan ke break tuh, berarti nggak ada selisih dong. Nah, sudah diprediksi sama Tiansi Bapak Ibu, diganti namanya bonus kepemimpinan ya. Ada beberapa generasi Bapak Ibu ya, kalau misalkan 8 ketemu 8, ya Anda nggak dapat, tapi diganti yang namanya 2% gitu ya. Bronze Lion juga seperti itu ya, makin ke dalam, makin panjang ya tentunya persenannya makin kecil Bapak Ibu ya, karena biasanya kerja kita bukan di situ lagi Bapak Ibu. Tapi kebayang sampai 11 generasi ya, bintang 8-nya ketumpuk nih, 8 dari semua bonus penjualan mereka kita diganti menjadi bonus kepemimpinan. Gede nggak Pak? Mari kita hitung ya. Nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri Bapak Ibu ya. Nah, istilahnya Bapak Ibu, ada istilah yang menarik di marketing plan hybrid ini yang namanya placement Bapak Ibu ya. Ini tidak ada di luaran sana Bapak Ibu. Ya. Kalau kita disarankan di awal kan kita bangun 4 kaki tapi 2 jalur Bapak Ibu. Maksudnya apa ya? Misalkan Anda sudah sponsoring AA dan BB ya, itu Anda silahkan jadikan cross line. Tapi kalau misalkan Anda dapat orang ketiga ya, itu nggak perlu dijadikan kaki langsung Anda. Kenapa? Karena di sini pengen bangun momentum, bangun grup. Makanya kaki ketiga, si CC itu statusnya sponsornya Anda, tapi placementnya si AA, Bapak Ibu. Di sini nanti ada keuntungannya lagi, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau dari segi peta jaringan, dari jalur sponsoring, sebenarnya Anda tetap punyanya 3 kaki. Ya. Efeknya kemana, Pak? Nanti efeknya ke bonus perkembangan, Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu BSI dan special reward, Bapak Ibu ya. Ini yang juga spesial, Bapak Ibu. Nah, Anda bisa dapatkan omset Tiansi dunia Bapak Ibu ya. BSI itu jumlahnya 4% ya, special cash reward biasanya 2% Bapak Ibu dibagikan. Nah, seperti ini pembagiannya ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia ntar krisis gimana Pak? Tenang aja Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan omset Tiansi di dunia di luar Indonesia. Ya. Kalau di Bronze Lion dapat 1%, di Silver Lion 0,75 tambahannya lagi ya. Di Gold Lion 0,5%. Sampai ke eksekutif director. Syaratnya sama seperti bonus prestasi. Lakukan PPV, GPV, dan syarat NPV sesuai bintang 8 peringkatnya. Ya. Jadi omset Tiansi sedunia dikumpulin, dibagikan ke para lion above Bapak Ibu ya. Ini semacam saham Bapak Ibu. Ini kuat sekali dan cenderung lebih stabil Bapak Ibu ya. Oke, kalau BSN untuk omset perkembangan ya. Jadi untuk omset perkembangan nanti jatuhnya statusnya adalah bonus sharing nasional. Kalau BSI itu omset penjualan, nanti semua dikasih ke indeksnya Bapak Ibu ya. Nah, special cash reward apa Pak? Ini yang juga, ini penghargaannya Bapak Ibu ya, kalau saya boleh bilang. Total special reward untuk setiap distributor ya Bapak Ibu, garis bawahin. Ini bukan di promo-promoan Bapak Ibu. Ini buat setiap distributor. Sudah disediakan 2,5 miliar, 35 juta Bapak Ibu ya. 25, 35, 00-nya sampai 6 kali Bapak Ibu ya. Insya Allah ini mah kalau cuma berpikiran beli rumah, beli mobil, ini ke cover dari sini Bapak Ibu. Itu 2% Bapak Ibu. Selama Anda bisa ikutin Bapak Ibu ya, ikutin syarat-syaratnya Bapak Ibu ya. Anda bintang 8, Anda Bronze Lion, sampai Anda eksekutif director, sampai director Anda bisa dapatkan special cash reward ini. Nah, untuk materi lebih detail lagi Bapak Ibu ya, karena nggak mungkin juga belajar ini sekali, website juga sudah disediakan ya di One Vision. Bapak Ibu bisa cek www.onevision.web.id ya.
Yang punya PNC ada mtns.co.id, tapi ini terakhir hari ini, bulan ini Bapak Ibu ya, besok sudah harus masuk ke Fisher, itu dengan tutorial yang lebih lengkap, dengan display yang lebih menarik Bapak Ibu ya. Ada juga di Facebook Bapak Ibu ya, page Bapak Ibu ya, yang namanya belajar itu terus berkembang, terus bertahap. Jadi pastikan Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing dulu, kuasai yang basic-basicnya dulu Bapak Ibu ya, bangun 4 jalur, dan bangun 4 kaki dan 2 jalur, supaya bonus perkembangan Anda maksimum, momentum di setiap jalur Anda maksimum, insya Allah yang namanya time freedom, mind freedom, itu kita bisa capai apapun impian Anda. Ya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan berkenalan dengan peringkat internasional, di mana peringkat internasional adalah mereka yang telah menerima royalti dari omset dunia Bapak Ibu. Dan luar biasanya hari ini kita akan berkenalan dengan peringkat internasional New Bronze Lion sekaligus New Majesty Bapak Ibu. Beliau seorang mantan karyawan dari Tegal, prestasi beliau di bisnis ini telah menerima free trip Singapura Malaysia, DHO Thailand, motorcycle, Glory Trip Belanda, dan telah membeli mobil pribadi Bapak Ibu. Luar biasa, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya undang ke layar New Bronze Lion Indonesia, Bapak Saiful Mujab dari Tegal. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab. Latar belakang saya sebelum menjalankan bisnis ini adalah saya adalah seorang mantan karyawan. Bersyukur sekali, alhamdulillahirobbilalamin, minggu pertama bulan ini saya naik Bronze Lion, itu semua karena mentor-mentor saya yang luar biasa sekali. Alhamdulillah, berkat bisnis ini saya udah beberapa jalan-jalan ke luar negeri, yaitu di Malaysia, Singapura, DHO Thailand. Terus alhamdulillah di 2019 kemarin saya dapat motor gratis. Terus di 2020 ini bertepatan minggu ketiga ini alhamdulillah saya udah checklist di Glory Trip Belanda. Terus saya bisa membeli mobil pribadi sendiri. Nah, itu semua karena atas bimbingan mentor saya. Nah, bersyukur sekali teman-teman yang menjalankan bisnis ini, insya Allah mungkin ini jawaban dari Tuhan teman-teman, karena bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar sangat luar biasa, yang insya Allah bakal mengubah kehidupan teman-teman 1 tahun, 2 tahun yang lalu, 1 tahun, 2 tahun kemudian bakal menjadi kehidupannya lebih baik. Terima kasih, saya Saiful dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan berkenalan ke tahap yang lebih tinggi lagi, yang sangat luar biasa, New Director Bapak Ibu. Di mana peringkat ini adalah beliau yang telah membantu 4 kakinya menjadi peringkat Good Lion Bapak Ibu. Dan selain itu, New Director adalah peringkat urutan kedua tertinggi di Liansi Bapak Ibu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya undang ke layar New Director Indonesia Bapak Hasibuan Kanata dari Makassar. Silahkan Pak. Terima kasih banyak Bu Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Saya Hasibuan Kanata. Saat ini saya live di rumah di Bukit Baruga Makassar. Dan saya hari ini naik sebagai peringkat New Director. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, saya perkenalkan diri saya dulu. Background saya sarjana teknik sipil. Dan saya di awal membangun usaha ini adalah seorang mahasiswa. Saya kebetulan merantau ke Makassar. Dan di situ belajar banyak hal, ada banyak orang yang saya lihat hidupnya luar biasa, tapi ada lebih banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Di situ saya berpikir bahwa ternyata hidup yang luar biasa itu adalah hidup yang sangat ideal, hidup yang sangat menarik seperti itu. Dan saya udah kepikiran bahwa saya harus sukses. Saya bukan dari keluarga yang kaya, bukan keluarga yang berada, Bapak Ibu sekalian. Orang tua saya adalah seorang petani. Dan memang dari kecil saya terbiasa membantu orang tua saya bertani, jadi dari kecil sudah terbiasa bekerja keras. Nah, namun yang namanya hidup susah itu ternyata tidak menyenangkan. Makanya sebagai orang yang berakal tentu kita mencari solusi. Bagaimana caranya untuk bisa sukses? Karena kalau saya pribadi, sukses itu adalah kunci untuk membuat hidup kita bisa lebih baik. Akhirnya saya sekolah, saya kuliah, dan memang orang tua selalu menekankan belajar baik-baik, persiapkan masa depannya dengan sekolah baik-baik. Dan saya di kampus sempat menjadi asisten dosen juga, pikiran saya sederhana,
ketika saya nanti sarjana, insya Allah saya punya nilai kompetensi tentunya sangat tinggi dan saya bisa berkompetisi di luar ketika saya mencari pekerjaan. Namun menjelang sarjana saya mengenal usaha ini, saya diperkenalkan oleh sepupu saya. Beliau adalah Direktur Five Diamond Hotline Indonesia, Bapak Rizky Kanata. Beliau perkenalkan usaha ini dan di situ saya mulai terbuka bahwa ternyata untuk menjadi sukses banyak cara. Salah satunya adalah dengan cara menjalankan sebuah bisnis konsepnya network marketing. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda sudah melihat bagaimana potensi network marketing ini. Bagaimana potensinya bisa membuat Anda bisa menjadikan sumber aset yang luar biasa. Dan saya pribadi, ketika melihat potensi usaha ini, saya sudah berkomitmen terhadap diri saya bahwa saya akan membangun masa depan saya di sini. Dan alhamdulillah hari ini saya sebagai peringkat direktur, walaupun ini hanya pos sementara karena masih ada level yang lebih tinggi, yakni peringkat eksekutif direktur, dan semoga tidak lama di direktur, bisa mencapai segera peringkat eksekutif direktur. Amin. Dan sebelum saya lanjut, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada mentor-mentor saya, upline saya, ada Pak Naga Sugara, ada Pak Erik Yong. Pak Erik Yong sendiri ini adalah orang yang pernah membantu saya di awal. Saya masih mengingat di awal beliau pertama kali ke Makassar, beliau yang mengajari saya bikin dream book. Jadi beliau yang temani saya potong-potong gambar dari majalah dan ditempel. Di situ belajar, ternyata penting sekali kita punya dream book. Karena dengan dream book itu kita bisa memvisualisasikan apa sebenarnya yang kita harapkan di hidup kita. Nah, ada hal yang menarik ketika saya pertama kali bertemu dengan beliau. Waktu itu kami jemput beliau dengan Pak Rizky di bandara. Dan saat itu di perjalanan, Pak Rizky nawarin Pak Erik, ayo kita cari makan. Nah, Pak Erik bilang, ayo kita cari makan. Nah, setelah jalan mencari tempat makan, waktu itu Pak Erik bilang, Ki, mau makan di mana, Ki? Nah, Rizky bilang, oh kita makan di tempat ini. Ada tempat makan yang cukup enak ya. Dan Pak Erik langsung spontan ngomong, jangan di situ, nanti Hasibuan nggak bisa bayar. Padahal dalam hati saya udah seneng banget, ini bakalan mau ditraktir. Ternyata harus bayar masing-masing. Jadi di situ saya merasa tersinggung. Waduh, gara-gara saya nih mereka nggak makan enak karena saya nggak sanggup bayar. Dan saya berjanji ke diri saya bahwa suatu saat insya Allah kalau untuk sekedar makan tidak akan jadi masalah. Jadi kalau sekarang diajak makan dimanapun insya Allah bisa bayar sendiri. Nah itu kesan yang luar biasa dari Pak Erik membangun visi saya, menemani saya di awal, mengajari tentang pentingnya sebuah impian. Yang kedua ada Bapak Rizky Kanata. Beliau yang mengajak saya di usaha ini, beliau komitmennya luar biasa, seorang pekerja keras dan integritasnya luar biasa. Beliau yang membentuk saya dari awalnya nggak punya apa-apa, saya di awal bahkan motor pun nggak punya, tapi lewat usaha ini alhamdulillah bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah miliaran, bisa keluyuran ke luar negeri, puluhan negara, 5 benua di dunia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak para upline, Pak Erik Yong, Pak Rizky Kanata. Dan saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, banyak orang nanya kenapa bisa mencapai peringkat direktur. Sederhana, peringkat direktur ini adalah bagian dari marketing plan yang disiapkan buat kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu kita pikirkan dulu, karena kalau kita nggak pikirkan dulu, tentunya ya kita tidak akan pernah mencapainya. Anda tidak mungkin mencapai sebuah tempat tanpa Anda pikirkan. Semua berawal dari mindset. Dan direktur itu adalah dirancang untuk dicapai. Dan siapapun bisa mencapai selama mereka mau mengeksekusinya. Tentu dengan cara adalah merencanakannya. Karena kalau saya pribadi, peringkat tertentu seperti diamond, director, executive director, itu harus direncanakan. Tidak bisa dicapai dengan tiba-tiba. Saya mau kasih gambaran ke Bapak Ibu sekalian. Background saya sarjana teknik sipil, dan saya sering mendesain rumah. Saya selalu bilang ke siapapun, rumah yang besar saja, yang mewah saja, itu harus dirancang, harus direncanakan secara detail. Apalagi dengan masa depan kita. Kalau rumah saja bisa dirancang, didetailkan rencananya, pengerjaannya, kenapa masa depan kita tidak dirancang atau tidak direncanakan dengan detail? Jadi kalau memang Bapak Ibu sekalian merasa bahwa masa depannya penting dan Anda mau membangun karir di usaha ini, ya Anda tentu harus memplanning bagaimana Anda segera bisa menjadi seorang peringkat direktur. Bahkan kalau perlu menjadi seorang eksekutif direktur. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang lagi berjuang, ingat ini kendaraan yang luar biasa. Ingat namanya berjuang, pasti kita berkorban. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan.
Buat Anda yang tidak mau berjuang, ya Anda tidak bisa mendapatkan apapun. Ketika Anda gagal merencanakan, Anda tidak mau berjuang, sebenarnya Anda sudah memutuskan untuk menjadi orang biasa-biasa. Siapapun Anda yang menyaksikan NDT pada hari ini, Anda berhak mencapai peringkat direktur, bahkan mencapai peringkat eksekutif direktur. Kita punya kendaraan yang sama, dan tentu kita bisa mencapai peringkat yang sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Trisna kembalikan ke MC. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tiba saatnya kita pada sesi yang terakhir, sesi yang sangat-sangat ditunggu, yaitu sesi Dream Sharing. Dan pada sesi Dream Sharing ini akan dibawakan oleh sosok anak muda yang sangat luar biasa. Prestasi beliau di bisnis ini adalah penerima Success Trip Vietnam, penerima DHO Thailand, dan telah membantu banyak grupnya, penerima luar negeri, dan motor Scoopy. Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya undang ke layar bintang 8 Indonesia, Bapak Dede dari Berau. Silahkan Pak. Pak Julian dulu, Bu. Pak Julian dulu, panggil Pak Julian. Pak Julian dulu. Langsung saja saya undang ke layar. Pak Julian dulu, Bu Trisna. Oke, ya. Ya, silakan Pak Julian. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Indonesia. Ya, perkenalkan nama saya Julian Sina. Saya klien dari Bandung, Bapak Ibu. Dan hari ini saya menyapa Anda dari rumah, Bapak Ibu. Dan tiba saatnya di sesi closing, Bapak Ibu. Yang menurut saya, ini adalah sesi yang paling penting. Kenapa? Karena ini adalah sesi di mana ini akan menentukan bahan bakar Anda untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda, mengingat ini adalah sesi yang paling penting, kita bisa menggunakan headset untuk bisa jauh lebih fokus lagi, karena kami akan membantu Anda untuk bisa menemukan magic moment, why, apa impian terbesar, apa impian terdalam yang ada di diri Anda. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai impian. Nah, berbicara mengenai impian, apa itu impian, Bapak Ibu? Secara sederhananya adalah, impian bukan yang Anda lihat di saat tidur, Bapak Ibu. Tapi impian adalah sesuatu yang bahkan membuat Anda tidak bisa tidur. Kenapa Anda tidak bisa tidur? Karena Anda sibuk untuk memikirkannya. Karena Anda memikirkan bagaimana impian itu akan tercapai. Karena impian dan keinginan itu berbeda, Bapak Ibu. Ketika Anda memiliki keinginan, Anda tidak tercapai, itu pun tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita berbicara impian, itu adalah sesuatu yang harus dan wajib Anda capai, Bapak Ibu. Karena dalam bidang apapun, 95% impian itu adalah penentu kesuksesan Anda. Saya sepakat dengan statement Pak Hasibuan tadi bahwa rumah yang besar itu perlu perencanaan, Bapak Ibu. Apalagi impian. Impian Anda pun perlu perencanaan, Bapak Ibu. Masa depan Anda perlu perencanaan. Ya. Dan ketika Anda tidak merencanakan, Anda gagal dalam perencanaan, itu sama artinya Anda juga merencanakan untuk gagal. Saya yakin tidak ada di dunia ini satu orang manusia yang ingin menjadi miskin, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang ingin menjadi bodoh. Tidak ada orang yang menjadi malas, tidak ada orang yang menjadi gemuk, Bapak Ibu. Tapi kenapa itu semua terjadi? Karena mereka tidak memiliki yang namanya impian. Oleh karena itu, pada sore hari ini, di kesempatan yang berharga ini, kita sangat beruntung karena ada satu orang sahabat saya, ya, dari Kota Berau, Bapak Ibu, yang beliau akan men-sharingkan tentang apa impian terdalam beliau untuk menjalankan bisnis ini. Karena dengan impian-impian itulah, itu yang akan menjadi bahan bakar kita untuk terus menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut di depan layar, bintang 8 dari Berau, Bapak Dede Suryadi. Baik, terima kasih Pak Julian Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Suryadi. Di kesempatan yang baik ini saya diminta untuk men-sharingkan impian dan apa saja yang setelah saya dapatkan dari bisnis ini. Saya akan share. Baik. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Dede Suryadi. Saya dari Kota Berau, Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian.
Dan saya sangat beruntung sekali dipercaya untuk men-sharingkan impian saya dan apa saja yang sudah saya dapatkan dari bisnis ini. Kebetulan saya di awal menjalankan bisnis ini, saya aktif di berbagai komunitas, yang salah satunya ada komunitas Duta Wisata dan juga komunitas Hip Hop Indonesia. Ya, jadi ini dulunya saya sebelum menjalankan bisnis ini dan aktif. Hanya saja mungkin teman-teman sekalian, paradigma saya, mindset saya pada saat itu banyak kegiatan, yang penting kita melakukan hal-hal positif. Tapi ternyata kita juga perlu ibaratnya menargetkan masa depan kita. Kita juga perlu berpikir bahwa setelah ini kita mau hasil apa, setelah ini kita mau dapatkan apa. Nah, hanya saja saat itu saya lebih banyak fokus dalam banyak jenis komunitas, teman-teman sekalian. Dan di bisnis ini saya beruntung sekali saya ditawarkan oleh upline mentor saya, Bapak Nasrun, Silver Lion Indonesia. Beliau yang datang ke rumah saya untuk menjelaskan konsep bisnis ini. Karena pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya sedikit skeptis terhadap jenis bisnis seperti ini. Kenapa? Karena di wilayah kami itu kebanyakan menjalankan bisnis itu hanya orang tua. Kebanyakan orang tua ya, bapak-bapak, anak muda itu sangat jarang sekali. Dan kami pun bergerak secara offline. Jadi waktu saya ditawarkan bisnis ini oleh ibu saya pun sempat menolak pada saat itu. Ya, ini ibu saya, Ibu Indo Aming. Jadi beliau saat ini juga menjalankan bisnis ini dan kami bersama-sama bintang 8 berposisi peringkat yang sama. Beliau dulunya juga memakai produk untuk menjalankan bisnisnya, di awal memakai produk dan karena sembuh, sehat, akhirnya mentor kami Bapak Nasrun itu mengajak beliau ke pertemuan meskipun pada saat itu sulit ditemui ya, karena kita memang agak sedikit tidak mau menjalankan bisnis seperti ini. Namun karena komitmen dari upline kami, Bapak Nasrun yang terus memfollow up, terus menjalin silaturahmi, akhirnya ibu saya dibawa ke pertemuan. Nah, di sanalah beliau positif dan beliau coba menjalankan bisnis ini dan luar biasa, baru 1 bulan menjalankan bisnis ini, beliau sudah bisa merasakan bonus pertamanya. Tapi pada saat itu saya masih negatif, ya, bahkan dengan bonus 400 sekian yang ibu saya dapatkan, saya masih negatif. Saya bahkan sempat melarang ibu saya untuk menjalankan bisnis ini karena saya pikir pada saat itu takut nanti keterusan malah macam-macam, nanti malah diminta apa ya, karena pikiran saya pada saat itu ini seperti money game, teman-teman sekalian. Ini ibu saya dan kami berdua sama-sama berjuang di bisnis ini. Ya, dalam perjalanan waktu saya sebagai seseorang yang banyak komunitas, di komunitas kami dulu Duta Wisata juga sempat memplanningkan untuk ke Bali ya teman-teman. Bagi sebagian orang mungkin Bali hal yang biasa, tapi kita yang betul-betul paham tentang pariwisata, kita tahu sekali. Bahkan teman-teman tahu sendiri bahwa Bali lebih sering dikenal daripada Indonesianya sendiri. 2012 saya pengen sekali waktu itu ke Bali, dan teman-teman juga kita sepakat untuk nabung-nabung. Akhirnya tidak terrealisasikan karena berkaitan dengan dana, berkaitan dengan juga waktu, akhirnya tidak bisa. Justru dengan Tiansi bisa berangkat. Bahkan waktu itu saya dengan ibu saya bisa juga sama-sama berangkat. Dan luar biasanya, di luar dari bonus, kita mendapatkan waktu itu cash ya, uang pegangan 3 juta dari Tiansi Indonesia. Dengan syarat hanya PPV, dan itu menurut kami menarik sekali ya. Kami berdua bisa merasakan itu. Udah jalan-jalan, dikasih uang jajan dari Tiansi. Ini waktu di Bali. Dan ini merupakan reward pertama saya ke luar negeri, teman-teman sekalian. Dan ini waktu itu masih saya jalankan sambil bekerja. Jadi saya juga sambil bekerja. Dan cuma membedakannya pada saat itu kami lebih fokus offline ya. Saya pun offline lebih banyak daripada online. Online pun kita hanya sebatas asal jual Facebook, Instagram, tidak seperti yang sekarang saya pelajari beberapa waktu ke belakang.
ini ke Vietnam. Dan menariknya di sini menurut saya, kalau saya compare dengan beberapa komunitas saya, di sini bisa melihat bahwa orang lain itu bisa kita bantu, teman-teman sekalian ya. Ini Ibu Suparni, ibu rumah tangga, dia juga penerima reward di tim saya. Terus juga ada beberapa grup saya juga yang bisa ke luar negeri. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa oh di bisnis ini hanya kita saja menikmati. Tidak, fokus kita adalah semakin banyak orang lain berhasil, banyak orang lain kita bantu, justru disitulah poin besarnya, teman-teman sekalian. Ini ada tim saya, Ibu Rosmayanti, yang sudah juga ke Korea Selatan tahun kemarin, dan ada beberapa tim saya juga di sini yang ke Hong Kong. Teman-teman bisa lihat ibu rumah tangga lebih banyak ya. Dan ada penerima motor Scoopy juga, leader-leader wanita. Ini di tim saya, penerima motor. Dan ini Thailand ya, DHO, bersyukur sekali juga di bisnis ini. Ini kebetulan saya bisa berdiri dengan beberapa teman, upline, downline, bahkan saya dengan sponsor saya, ibu saya juga, kita menerima reward ya, ini untuk DHO Thailand. Sekali lagi tidak membatasi, betul tadi yang dikatakan leader sebelumnya, bahwa ini bukan perkara siapa yang lebih dulu, siapa yang duluan bergabung, tapi seberapa serius bekerjanya kita di bisnis ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada mentor kita semua, Bapak Rizky Kanata. Saya sangat bersyukur sekali berdasarkan dengan bisnis yang kami jalankan di saat ini di Kalimantan, kami memang lebih sering, lebih banyak, bahkan itu menggunakan cara offline. Betul tidak, sama sekali tidak begitu paham dengan skema online yang saat ini kami pelajari beberapa waktu ke belakang. Sekali lagi kami terima kasih dengan Pak Rizky Kananta dan beberapa leader lainnya juga, upline saya Bapak Hasibuan, terus juga ada Pak Farid ya. Terima kasih sekali, dan meskipun kami terhitung baru memulai dengan skema bisnis online, kami percaya bahwa bisnis kami juga akan sama besarnya dengan Kota Bandung yang saat ini sebagai pusat bisnis di Indonesia, dan bisnis online yang luar biasa terbukti nyata mencetak banyak leader, bahkan leader-leader baru dengan penghasilan yang besar. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sharingkan, Bapak Ibu sekalian. Semoga ke depan saya juga bisa melihat sharing-sharing dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Bapak Julian Sina, Godline Indonesia. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya, Pak Dede Suryadi dari Brau. Tadi kita sudah mendengarkan apa impian dari Pak Dede. Tapi hari ini Bapak Ibu, sore hari ini, kita tidak membicarakan tentang apa impian saya. Kita juga tidak membicarakan tentang apa impian Pak Dede. Tapi yang kita bicarakan adalah apa impian Anda. Karena impian Bapak Ibu, itu adalah bahan bakar terbesar Anda untuk Anda terus jalankan bisnis ini. Karena tanpa impian, tidak akan ada pencapaian apapun yang akan kita capai. Oleh karena itu, mengingat sangat seriusnya sesi ini, saya minta kita sama-sama fokus Bapak Ibu. Saya akan bantu Anda untuk menemukan apa impian Anda yang paling terdalam Bapak Ibu. Agar kita bisa menemukan magic moment untuk bisa menemukan apa tujuan kita menjalankan bisnis ini. Dan hari ini, saya cuma mengingatkan kepada Anda, apa kabar orang tua kita? Apa kabar orang tua Anda di rumah? Apakah orang tua Anda sudah bahagia? Apakah orang tua Anda sudah memiliki kehidupan yang layak? Apakah keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, sudah memiliki kehidupan yang layak, Bapak Ibu? Dan apakah kita sebagai anak sudah bisa menjadi anak kebanggaan bagi orang tua kita? Atau selama ini kita hanya merepotkan orang tua kita, Pak? Kita hanya bisa minta kepada orang tua kita, tanpa kita bisa memberi kepada orang tua kita. Coba Anda bayangkan, Pak. Orang tua kita, ibu kita, semakin lama, Pak, usianya semakin menua. Rambutnya sudah mulai memutih. Kulitnya sudah mulai berkeriput.
Tapi sampai hari ini mungkin kita belum bisa bahagiakan orang tua kita. Dan saya hanya mengingatkan kepada Anda, Pak. Sesuatu yang bernyawa, itu pasti akan meninggalkan kita selamanya. Dan jangan sampai ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayang, hanya penyesalan yang ada di benak kita. Saya tahu pasti ada alasan Allah masih memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Pasti masih ada alasan kenapa Allah memberikan kita nafas sampai hari ini. Pasti ada alasan. Kenapa? Dari sesi awal sampai akhir, Anda masih menonton video ini. Karena Allah tahu, Pak. Karena Allah tahu. Dan Allah yakin bahwa dengan Anda, dengan keyakinan Anda, dengan perjuangan Anda bisa meningkatkan harkat dan derajat keluarga Anda, Pak. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi, Pak? Kalau bukan sekarang, mau kapan? Karena kita berbicara soal waktu. Kita berlomba dengan waktu. Mau sampai kapan kita berleha-leha menjalankan bisnis ini? Mau sampai kapan kita bermalas-malasan dengan kehidupan ini, Pak? Sedangkan waktu tidak pernah berhenti. Waktu tidak pernah menunggu kita, Pak. Waktu tidak pernah menunggu kita kapan kita sukses. Tapi kitalah yang harus berjuang. Kitalah yang harus mempercepat. Karena itulah, sebagian besar dari Anda mungkin, impian yang paling terbesarnya adalah orang tua. Impian yang paling terbesarnya adalah ibu Anda, ayah Anda, atau anak Anda. Pegang itu, Pak. Lihat suatu saat nanti, Anda akan bisa memberikan senyuman yang luar biasa untuk mereka. Anda akan melihat di bibir mereka tersenyum. Tapi di mata mereka mengalirkan air mata karena bangga terhadap Anda. Dan saya katakan kepada Anda, Pak. Saat itu pasti akan terjadi. Saat itu pasti akan terjadi. Dan insya Allah, hari ini, saya tidak membuat kita hanya sekedar sedih-sedihan, Pak. Saya tidak ingin membuat Anda hanya untuk sedih, Pak. Karena bisnis ini tidak membutuhkan orang-orang yang menunduk. Karena bisnis ini tidak membutuhkan orang-orang yang bermental menunduk, Pak. Tapi kita semua dikumpulkan di webinar kali ini. Karena Allah yakin, Pak. Melalui tangan kita, kita bisa mencapai impian-impian kita. Melalui tangan kita, kita bisa membantu lebih banyak orang, Pak. Dan saya tahu, ketika kita berbicara impian, akan banyak yang menghina impian kita. Akan banyak yang memandang sebelah mata terhadap impian kita. Akan banyak yang menertawakan impian kita, Pak. Tapi yang perlu Anda yakin, ketika Anda berjuang di lapangan, ada ibu Anda yang menunggu Anda kapan Anda sukses. Ada ayah Anda yang menunggu Anda kapan Anda bisa sukses. Dan ada anak Anda yang menunggu Anda kapan Anda bisa sukses, Pak. Saya tahu, di pandemik seperti ini, banyak bisnis dari kita dulu alami proses, Pak. Kita diuji. Mungkin bisnis kita turun. Mungkin omset kita turun. Mungkin secara bonus kita turun, Pak. Tapi satu pesan untuk Anda semua. Itu semua boleh turun, tapi visi kita tidak boleh turun, Pak. Mental kita nggak boleh hancur. Karena begitu banyak orang-orang yang kita sayang yang menunggu kita, Pak. Allah selalu menakdirkan. Allah sudah berkata, Pak. Beliau akan selalu bersama orang-orang yang selalu berjuang. Orang-orang yang tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, Pak, Anda tidak perlu melihat bisnis orang lain. Anda tidak perlu melihat bisnis siapapun. Anda lihat impian Anda, Pak. Anda lihat impian Anda. Anda lihat orang tua Anda. Tugas kita adalah berdoa. Tugas kita adalah berjuang, Pak. Tugas kita adalah bangkit. Tugas kita adalah terus bekerja keras, Pak. Sampai kapan? Sampai Allah berkata bahwa kita layak untuk menjadi seorang pemenang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu teman-teman sekalian, demikian
Dengan berakhirnya sesi closing pada sore hari ini, maka berakhir pula acara Network Development Training Online kita pada sore hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Trisna Febi Sugiyarti dan selamat sore.